Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri Kebon Sirih, 03 pagi. Saya dari SMA Negeri Kebon Kangkung. Selamat datang di acara Cerdas Cermat ya. Zaman dulu banget ya? Iya. Masih ada nggak sekarang? Masih kayaknya. Masih ya? Masih. Di mana? Masih kemarin kan ada itu yang singkatan-singkatan itu kan? Bukan, kalau itu mah debat Gibran. Oh, bukan ya? Ini Cerdas Cermat yang... Oh, yang dulu TVRI. TVRI. Itu acara bagus, malah nggak ada lagi sekarang ya? Iya. Kata keren loh itu. Keren. Ya udahlah. Kembali lagi pendengar Trijaya dan juga teman-teman semua yang tergabung di Trijaya Network, kemudian di podcast YouTube iNews Official, MNC Trijaya, dan yang lain. Kembali lagi hadir di final, orang bilang final ya? Ya. Endgame. Episode terakhir. Episode terakhir dari perjalanan debat Capres-Cawapres pemilu 2024. Dan yang menarik Bu Margi, debat terakhir ini mengusung tema yang sangat penting buat kepentingan Menyentuh kepentingan rakyat ya. Rakyat itu tentang kesejahteraan sosial. Kesos udah pasti ya, tentang kesejahteraan penting buat kita. Kemudian kebudayaan, pendidikan, udah pasti nih pendidikan. Makanya kita pakai baju SMA. Baju seragam sekolah nih karena buat kita pendidikan itu penting. 20% anggaran APBN tapi masih ada mahasiswa yang pinjol, itu agak menyedihkan buat kita gitu. Apa solusi dari para capres tadi soal pendidikan kita akan lihat. Apalagi salah satu capresnya mantan Mendikbud. Nah, mantan Mendikbud. Ya. Apakah program Merdeka Belajar akan dilanjutkan? Ya. Ataukah bagaimana kita tidak tahu, nanti kita lihat. Kemudian soal teknologi informasi. IT ini juga sangat penting. Soal kesehatan, waduh, ini soal kesehatan udah gak usah ditanya lah ya. BPJS sudah pasti semua capres akan melanjutkan, itu udah pasti ya. Karena dampaknya buat publik sangat tinggi, tinggal bayarannya dan pelayanannya kayak apa. Gak boleh ada yang mengklaim. Gak boleh ada yang mengklaim, ya karena kan? itu BPJS itu gak boleh mengklaim. Oh, gak boleh mengklaim. Ya. BPJS maksudnya klaim apa nih? Kayak ya maksudnya, ya ini program saya, kita lanjutkan gitu. Oh, gak boleh ya? Gak boleh. Karena BPJS itu sudah digagas dari mulai Presiden Megawati. Iya. Bu Mega dulu ya. Bu Mega. Bansos juga sebetulnya udah digagas dari zaman Bu Megawati. Nggak boleh ada yang klaim juga. Jadi tidak ada tuh bansos. Apa ya sebutannya? Boleh nggak kita sebut ya? Maksudnya? Misalkan bansos Jokowi itu nggak boleh. Nggak. Karena zaman dulu nggak ada bansos SBY. Padahal dulu ada loh bansos. Iya, benar. Ya, tapi kenapa sekarang identik dengan satu presiden ya? Karena itu namanya penugasan negara ya Pak? Iya. Karena kan pakai uang rakyat, APBN ya. Oke. Jadi kesehatan ini penting buat kita, kemudian ketenagakerjaan, apalagi ini sangat krusial nih. Terutama untuk generasi muda Pak. Ya, jadi buat semua teman-teman yang menyaksikan kita, tolong ajak adik, kakak, encang, encing, nyak, babe semua untuk nonton debat kali ini. Ya. Karena ini debat yang real kebutuhan dan kepentingan publik. Ya. Soal ketenagakerjaan, pengangguran kita juga makin banyak, pekerjaan makin susah. Justru makin tingginya teknologi membuat banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan manusia digantikan oleh mesin. Apalagi nanti ada AI, luar biasa. Banyak yang jadi wira swasta, banyak juga yang wirawiri ya Pak? Iya kan Pak? Nggak karuan ya? Iya. Kemudian ada tentang sumber daya manusia dan inklusi. Oke. Ya, itu Bu Margi. Ada yang mau ditambahkan? Ya, mudah-mudahan ini membuka cakrawala bagi para pemilih terutama. Ya. Karena tadi saya baca hasil surveinya Mas Eep masih ada 25% Pak. Yang belum milih? Yang apa istilahnya itu? Undecided voter? Iya. Lumayan gede ya? Lumayan Pak, lumayan. Ya, lumayan. Kan kita ini udah Krisdayanti nih Pak, ya kan? Maksudnya? Menghitung hari, ya kan? Jadi debat malam hari nanti kira-kira sejauh mana pengaruhnya? Kalau yang sudah mantap mungkin agak berat. Ya. Yang masih gantung atau mungkin bisa juga kan ada peralihan tapi mungkin angkanya tidak terlalu besar. Ya. Dan sejauh mana nanti yang angka 25% tadi itu yang masih ngambang itu bisa diperebutkan. Ya, benar-benar. Dengan visi misi dan juga bagaimana nanti capres meyakinkan untuk tema-tema yang
yang tadi Bapak bilang menyentuh dengan kepentingan rakyat ya. Ya, benar. Jadi teman-teman bisa saksikan kita terus karena debat ini nanti pasti akan menarik. Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh para capres ini terkait dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kita cari solusinya. Misalkan mengatasi pengangguran, apa yang mesti dilakukan? Benar. Meningkatkan kualitas pendidikan, semua orang bisa sekolah, apa yang mesti dilakukan? Itu yang penting untuk kita cermati ya. Jadi, tapi ngemeng-ngemeng dulu Bapak katanya SMA 9 tahun ya Pak? 9 tahun itu wajib belajar. Oh wajib ya, belajar. 3 tahun oh 3 tahun. Oh 3 tahun pindah, 3 tahun pindah gitu? Bukan. Oh, hah? Bukan. Kan dulu suka ada gitu Pak, nggak naik kelas pindah sekolah naik begitu kan Pak? Dulu ada kayak gitu ya Pak ya? Ada dulu. Bapak berapa kali itu pakai gitu Pak? Enggak, saya normal aja. Oh normal. SD 6 tahun, SMP dulu SD saya di Cempaka Putih. Cempaka Putih. 07 pagi. Mungkin ada pendengar maupun teman-teman yang sama saya ya. SMA-nya SMA 27. Di Mardani Raya. Berarti sebelahnya 26 tuh Pak? Bukan 27, SMA-nya SMP 216, sorry. SMP 216 di Salemba. SMP favorit ya. Dulu, berarti Bapak anak pusat nih? Anak pusat. Bapak anak pusat ya? Anak pusat. Oh, iya. Dulu SMP-nya diresmikan sama Pak Soeharto. Oh gitu. Dulu SMP favorit lah ya di Jakarta waktu itu ya. Nggak ada SMP favorit lain, cuma itu aja tuh. SMA-nya di SMA 27 di Mardani. Bapak dulu kata sempat sebentar ya? Apa sekolah di Solo dulu sempat kata enggak? Di Solo dulu? Enggak. Oh enggak? Enggak jadi dulu. Oh enggak jadi? Dulu waktu itu Bapak ke Solo ngapain waktu itu? Ada jalan-jalan aja. Oh jalan. Dulu saya sempat kelas 2 SMA sempat mau ditawarin ke luar negeri, ke Singapura, cuman saya tolak. Oh, karena pelajar. Akhirnya ke Singaparna. Oke, dan memang ini ada isu-isu menarik ya, yang menjadi sorotan. Ini yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya Pak, bahwa Presiden boleh kampanye, boleh memihak. Meskipun Pak Jokowi saat itu sudah menjelaskan lagi bahwa itu dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Ya. Tapi banyak pihak yang menyoroti bahwa itu bentuk bentuk keberpihakan yang akhirnya dikaitkan dengan kenegarawanan seorang Pak Jokowi. Ya. Dalam konteks demokrasi di pemilu presiden 2024 ini. Ya kan? Sebenarnya itu apa ya? Kalau dalam Jawa itu pesan atau simbol. Sebenarnya bahwa saya yakin Pak Presiden nggak bakal kampanye. Yakin saya. Yakin ya? Dia nggak bakal kampanye. Tapi dia cuma memberikan simbol misalkan sinyal. Memberikan simbol tuh artinya dia makan dengan siapa. Kayak kemarin ya, dia minum teh sama PSI. Kan ditanya, "Pak, ini ngapain Pak?" "Ya, ini saya nggak tahu, tiba-tiba diajak minum teh sama teman-teman PSI." Mungkin dia taunya PSSI. Oh. Begitu datang, oh kok jadi PSI. Tapi mungkin nggak bisa. Mungkin nggak sih Pak, seorang presiden tuh agendanya mendadak, mungkin nggak Pak? Agak nggak mungkin sih. Agak nggak mungkin. Karena menyangkut keamanan dong. Jadi sebelum datang ya mesti diamanin dulu. Tempat steril. Kecuali kalau bannya bocor. Kecuali kehabisan bahan bakar ya. Itu kan mendadak kan di luar. Tapi kalau datang ke satu acara ya pasti udah disetting semuanya. Tapi kalau partai lain kira-kira bisa gitu nggak Pak? Mendadak gitu ngundang Pak Jokowi? Atau karena ketumnya anaknya Pak? Kira-kira? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya. Susah. Cuman ya udahlah. Jadi memang ini isu yang lagi rame akhirnya membuat semua kampus bersuara. Oh iya, kalangan akademisi. Iya, akademisi, seruan moral. Udah ada berapa ya? Kalau nggak salah udah 45 ya? Banyak. 45 kampus. Dan hari ini nih jam 16 ada dari Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya kalau nggak salah ya. Oh STF iya, itu ya? Iya. Itu juga akan, Magnis. Ya, itu juga akan memberikan seruan. Dan buat kita, seruan dari kampus itu jangan dianggap remeh ya. Karena kalau udah kampus itu udah bersuara dan menunjukkan seruan moral, artinya ada nurani dan akal budi yang terkoyak dan idealisme yang terhempas. Pak, tapi kita bisa lebih yakin nggak bahwa apa yang dilakukan oleh para rektor, guru besar, dan kalangan akademisi itu benar-benar steril, Pak? Maksudnya, mungkin nggak ada kepentingan politik lain? Ya, kalau sekarang udah 45 kampus, bagaimana cara mempengaruhi guru besar? Masa kita memandang rendah mereka? Nggak mungkin lah untuk kepentingan politik. Mereka pijakannya beda ya, Pijakannya beda. Pijakannya beda. Oke. Pak, tapi kemarin saya baca loh Pak, ada juga rektor yang muji kepemimpinan Pak Jokowi. Ada, Pak. Itu apes kan?
Rektor APN Surakarta. Apes, iya, Apes kan namanya. Oh iya? Akademi Pelayaran Surakarta kan? Oh. Disingkat Apes. Iya. Ada juga muji, nggak apa-apa lah. Kan seperti kata Pak Jokowi, itu dinamika demokrasi. Ada yang dukung, ada yang enggak. Wajar dan normal-normal aja gitu. Oke. Ya. Apa nih, Bos? Oke. Selain isu tadi ya, pendengar dan juga pemirsa, ini juga ada isu yang juga menyangkut pesan moral apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Jadi beliau sudah memutuskan untuk mundur sebagai Menko Polhukam untuk sisa jabatan hingga akhir Oktober mendatang. Dan sebenarnya itu juga ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Mahfud ya, bahwa harusnya pejabat lain yang juga sedang running di Pilpres 2024 juga bisa melakukan hal yang maksudnya sama. Pak Prabowo gitu? Ya pokoknya yang lain aja, yang lagi running. Yang lagi running kan Pak Prabowo. Kan ada Mas Gibran juga wali kota, Pak. Kan pejabat publik juga. Oh iya. Kalau Mas Ganjar kan emang udah habis. Anies sudah habis. Mas Anies sudah habis. Caimin wakil ketua DPR mundur aja harusnya. Oh masih ya wakil ketua DPR ya? Masih nggak sih? Masih kalau nggak salah Caimin. Masih ya? Oh iya. Mundur juga harusnya ya? Sekarang MPR apa DPR ya? Nanti MPR kita cek lagi ya, Iya. Ya. Tapi yang dilakukan Pak Mahfud ini luar biasa loh. Iya. Luar biasa loh. Jadi Pesan memang politiknya. pesan moral yang sangat kuat dan itu didukung oleh banyak kalangan. Dan menurut saya ini akan membuat Prof Mahfud jadi lebih bebas. Meskipun itu bukan hal yang baru juga ya. Pernah dilakukan oleh Bang Sandi ya di 2019 kan ya. Ya, ada yang bilang terlambat, terus dari awal dia cawapres. Pak, tapi harusnya Pak Mahfud kalau misalnya tidak ingin ada benturan kepentingan, bisa gue situ aja. Karena strategis loh Pak. Iya benar. Menko Polhukam loh Pak. Di kantornya yang ada des. Iya, yang luar biasa ternyata setelah kita tahu di ruangan kerja Pak Mahfud itu ada ruangan rahasia. studio. Ruang rahasia. Studio kedap suara. Yang kalau dia berkomunikasi dengan Kapolri, Kepala BIN, dahsyat ya. Panglima TNI. Tapi yang lebih keren lagi Pak Mahfud tuh tidak memanfaatkan jabatannya. Menhan kan bawahannya Pak Mahfud. Iya. Ya kan? Tapi dia keren loh, nggak? Walaupun dia punya kekuasaan yang begitu besar, dia oke loh. Iya. Buktinya Aiman masih ada kasus sekarang. Iya. Tapi katanya waktu pamit cair Pak suasananya Pak. Oh gitu. Dengan Pak Jokowi. Oh udah cair ya? Enggak, maksudnya suasana pada saat pamitnya cair gitu loh Pak. Ya, banyak becek berarti, banyak air. Mungkin nggak habis hujan Pak. Iya. Habis hujan ya. Oke, apalagi nih Pak yang kita akan coba ungkap sebelum nanti kita mengikuti debat Pilpres 2024 untuk sebelum ada kasus terakhir. Berikutnya nih ada kuis dulu ya. Oh kita main kuis dulu ya Pak ya? Main kuis dulu. Oke. Jadi Anda bisa scan QR code di layar YouTube kita atau klik link yang dibagikan di akun-akun sosial media MNC Trijaya. Kuis akan berlangsung di akhir program debat dan hasilnya akan dibahas langsung oleh para narasumber. Pertanyaannya, apakah Anda sudah yakin terhadap pilihan Anda dalam Pilpres 2024? Oke, ulangi lagi Pak, caranya Pak. Ya, caranya scan QR code di layar YouTube atau klik link yang dibagikan di akun sosial media MNC Trijaya. Kuis akan berlangsung sampai di akhir program debat dan hasilnya akan dibahas langsung oleh para narasumber. Oke. Apakah Anda yakin terhadap pilihan Anda dalam Pilpres 2024? Itu pertanyaannya. A. Yakin. B. Ragu. C. Tidak yakin. D. Belum punya pilihan. Ya. Jadi D. Belum punya pilihan. Jadi kita Anda bisa ikut, nanti kita akan hasilnya akan kita umumkan beberapa hal yang penting untuk kita sampaikan. Nah, isu berikutnya tadi kita udah bahas sebenarnya tentang seruan moral dari kalangan kampus, intelektual. Ya, intelektual. Banyak orang bilang ini kepentingan sesaat. Yang kedua, ini dipolitisasi. Kenapa kok seruannya dilakukan di akhir-akhir menjelang pemilu, menjelang pencoblosan? Dan serentak. Dan dilakukan serentak pula. Nah, ada beberapa guru besar yang sempat WA, saya sempat nanya juga. Sebenarnya keprihatinan itu udah mereka rasakan sejak lama. Oke. Cuman puncaknya itu ya sekarang ini. Puncaknya sekarang ini ketika kasus MK dia bilang. Ya. Kasus MK, bos, ini sebenarnya kita udah mulai, tapi kita masih menahan diri lah. Tapi ketika
Pak Presiden udah turun tangan, dia bilang turun langsung ikut kampanye gitu, dengan memberikan simbol. Nah itu yang bikin kita ya udah dah, ini udah saatnya kita harus bicara. Itu kampus-kampus negeri itu dalam tanda kutip ada resiko nggak Pak ya ketika menyampaikan kritik ini? Pasti ada. Yang di UI kan Prof. Harkis Tusti kan bilang udah intimidasi. Ada ancaman lah, ada orang berseragam, mantan bekas mahasiswa juga, orang UI juga yang sempet jangan melakukan itu. Cuman mereka bilang nurani bos, nggak bisa dibohongin gitu. Dan memang sejarahnya suara dari kampus itu suara nurani yang nggak bisa ditahan, nggak bisa dimobilisasi gitu. Jadi jangan merendahkan suara kampus deh. Ini Pak yang belum bersuara kampus tercinta nih Pak. Jadi Lenteng Agung gitu ya? Iya, itu kampus Bapak ya? Bukan kampus Anda juga. Gak ada suaranya nih Pak. Aduh. Hah? Ya, buat Civitas ya? Ya. Akademika, alumni kampus ISIP, jangan cuma motoran terus. Ini yang ramai motoran mulu. Itu saya Pak, itu saya. Motoran, cari sponsor kesini-kesini. Bikin event. Cari gitu. duit Pak, cari duit Pak. Cari duit mulu, ada Iya, kalanya nurani lah Iya. disampaikan. Siapa sih rektornya sekarang? Oh aduh, anaknya Pak Anaknya Pak Tasud ya? Iya Mas. Pak, mahasiswa kok belum ada yang turun Pak? Hah? Mahasiswa ya? Iya. Ya mungkin sekarang dia mempercayakan pada guru besarnya, sama dosen-dosennya kali. Oh, iya. Ini mahasiswa pada kemana ya? Iya, belum ada pergerakan ya Pak ya? Ya mungkin dia wait and see. Beberapa waktu lalu ada sih pernyataan sikap dari sejumlah BEM ya. Tapi belum ada yang turun ya Pak ya? Ya, benar. Oke. Kemudian, berarti hari ini Hamin berapa Pak? Sebelum tanggal 14 berarti Hamin Terakhir kan 10 ya? Hamin 10 ya? Iya, Hamin 10. Hamin 10 kan? Minggu tenang kan 11 ya? Pokoknya 4 hari sebelum hari H. 4 hari sebelum hari H. Kampanye terakhir tanggal 10 ya? Kalau nggak salah? 10 ya? 02 di GBK. 02 GBK. Itu barengan ya Pak? Barengan. 01 di JIS. Ya. 03 di mana? Udah kemarin. Di Jateng ya? Jateng belum. Enggak yang di Jakarta? Ya udah kemarin. Kemarin GBK. GBK. Ya di Semarang ya, di Semarang Jateng ya. Pak, tapi kemarin saya lihat videonya Ibu Mega, itu nadanya, getarannya kayaknya sampai ketika jangan intimidasi rakyat, artinya Bu Mega tuh apa ya? Kalau saya sih ada gini, suasana kebatinan, suasana. Kalau saya sih ngelihatnya begini ya, Bu Mega itu politisi yang ketika dia memperjuangkan partainya di zaman Soeharto itu bukan politisi ece-ece ya. Yeah. Dia berhasil mempertahankan partainya dari intimidasi dan diambil alih oleh rejim pada saat itu. Yeah. Dan dia memilih berganti nama dengan ada kata perjuangan di situ. Jadi PD ada 2 pada saat itu. Karena dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Dan hasilnya kan kita bisa rasakan sekarang, dia jadi partai yang berturut-turut jadi pemenang. Yeah. Artinya apa? Artinya idealisme itu dan keyakinan nurani itu nggak bisa dikalahkan, Bu Mari. Dan sangat kokoh ya. Nah, ketika seorang Megawati sudah berbicara dan bergetar seperti itu, kita harus yakini bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang dia merasa ini udah nggak baik lah. Gitu. Dan kalau kita runut ke belakang, Pak, kalau terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan, ya kan? Ya. Itu kan orang yang paling terdepan untuk menjaga itu kan Ibu Mega kan? Ya. Ya kan Pak? Nih ya, Bu Mega tuh yang bagusnya itu ya, ketika dia berkuasa menggantikan Gus Dur pada saat itu, dia bersaing dengan Pak SBY. Saat itu Megawati presiden loh, dan dia menyelenggarakan pemilu pada saat itu kan. Tapi nggak ada tuh dia bagiin bansos menjelang pemilu, berkampanye yang berlebihan, wah pokoknya kayak gitu nggak ada, biasa aja, dan Pak SBY menang. Yeah. Padahal yang berkuasa Bu Mega pada saat itu, harusnya dia yang paling berpeluang, artinya the real demokrat sejati ya dia. Kalau penilaian pribadi saya, karena saya ngikutin dia tuh ketika saya kuliah. Bapak nggak capek ngikutin? Bukan, maksudnya memperhatikan dia ketika kasus kuda tuli tuh di Ponorogo. Karena saya kuliah di Lenteng Agung, tiap hari naik kereta. Ketika naik kereta, tiap hari lihat tuh
Oh, Bapak yang naik di atas itu ya? Bukan, di kereta itu. Tiap hari lihat tuh mereka berorasi. Oh, iya. Dari mulai yang Di datang Ponorogo sini ya, Pak? Iya, 20 orang, 30 orang, sampai akhirnya banyak orang yang mimbar bebas di situ. Zaman itu zamannya Yakob Nuawea, Iya. Roy Bebe Janis. Roy Bebe Janis, itu pahlawan-pahlawan kuda tuli lah pada saat itu. Iya. Dan untungnya pada saat penyergapan dan penyerbuan dari orang-orang berambut cepak itu saya nggak ada di situ. Tapi saya sempat datang, sempat lihat teman-teman kampus datang, ini perjuangan melawan rejim Orde Baru gitu. Saya datang lihat. Tapi memang Pak kalau ada wanita namanya Mega tuh pasti punya nama ya Pak. Yang di Korea lagi ngeten Pak, Megatron. Oh iya benar. Iya. Penyanyi dangdut ada. Oh Mega Mustika. Mega Mustika. Iya. Temannya Joni Iskandar ya Pak? Bukan. Pak tapi itu Megatron itu Pak yang di Korea itu mengharumkan nama Indonesia. Iya benar. Dia tuh mirip Mo Salah kalau di Liverpool. Oh klub PCC itu? Bukan, klub besarnya. Yang mau ditinggal pelatihnya. Oh iya, maksudnya Mo Salah itu kan Muslim di kota Inggris. Iya. Jadi dia membawa kesejukan. Pesan ya. Sama kayak Mega juga kan dipakai jilbab, tapi jago main volley dan smashnya luar biasa. Dan ibaratnya itu dia menunjukkan karakter Indonesia kan. Iya, santun. Iya santun. Begitu habis nyemes kena muka samperin. Iya. Untungnya dia nggak cium tangan. Berarti dia adabnya masih ada ya Pak? Adabnya masih ada. Bagus ya Pak? Iya, Pak, ya? adabnya ada. Cuman dia ketika nyemes nggak gini. Kena pipi mah kena badan. Oh iya. Dan dia waktu main volley nggak main tebak-tebakan ya Pak? Nggak main singkatan ya? Nggak ya? Iya. Oke. Berikutnya. Closing ya Pak? Baru mulai. Apalagi nih Pak? Oh Pak, tamunya nanti kita siapa aja Pak? Oh, iya. Tamunya Pak. Tamunya ada Mas Pangi Syarwi Caniago. Udah dong. Udah Pangi. Oh udah Pangi ya, udah. Pangi. Udah Pangi, pengamat politik. Dia lembaga survei juga kan ya? Iya. Kalau Mas tuh Mas Gibran. Iya Mas Gibran ya. Gitu. Ini udah ya, ini orang Caniago ya? Minang. Orang Minang ya. Kemudian ada Pak Faisal Syahmenan, Sekjen Koalisi Nasional Pelindungan Keluarga KNPK Indonesia. Kenapa beliau kita undang? Karena kita terkait dengan kesehatan, ketenagakerjaan, Kesos juga ya? Kesos, sumber daya manusia yang urusannya sama keluarga. Makanya kita undang. Pak, ngomong-ngomong soal sosial Pak, Ibu Risma nggak ada suaranya Pak sekarang Pak. Kenapa sih Pak? Nggak diajak. Hah? Nggak diajak. Nggak diajak? Nggak diajak. Nggak diajak siapa? Nggak diajak bagi-bagi bansos. Masa sih Pak, Menteri loh Pak? Saya khawatirnya Bu Risma jangan-jangan di Surabaya lagi nyapu Pak. Iya kan dulu kan, iya kan? Iya kan, beres-beres taman. Apa sih? Apa sih? Nggak suka sama saya. Budut. Anak budut. Bapak dulu waktu tawuran seringnya sama anak mana Pak dulu Pak? Kebetulan saya anak baik-baik ya. Saya nggak pernah tawuran bener. Nggak pernah tawuran saya. Oh iya. Nggak pernah tawuran. Iya. Nggak pernah. Saya nggak pernah nakal-nakal. Nggak pernah nakal ya. Iya. Bang Margi kali ini sering tawuran ya? Enggak. Saya pokoknya kalau di sekolah tuh nggak jauh Pak. Musola kantin. Luar biasa. Iya. Ngapain tuh? Nyolong kotak amal. Biasanya bolak-balik aja Pak. Malas di kelas. Kalau lagi di bis dikejar iya. Dikejar ya? Dikejar. Lagi naik bis gitu, tiba-tiba ada orang, gimana nih, ngapain nih? Udah diem aja, minta tolong aja. Zaman Bapak sekolah dulu, SMA apa Pak yang legend Pak zaman itu Pak? Budut legend. Budut, Captun. Pengudi luhur ya? Enggak dong. Yang sering berantem yang sering Pak. berantem. Tarakanita. Bukan. Oh, enggak ya? Enggak lah, cewek semua itu. Oh iya. Oh sekolahnya STM. Mas Tommy. STM penerbangan. Ya, STM penerbangan. SMA mana lagi? Dulu ada Pak, STM 6 Kampung Jawa tuh Pak, ada juga tuh Pak. Ada. Ya kan? Itu Camp Java itu. Aduh, saya nggak pernah ikut-ikut gitu sih sebenarnya. Kalau di timur apa ya? Timur sekolah-sekolah yang sering berantem apa? Tapi ya? sekarang nggak berantem lagi ya? Udah. Nggak, sekarang yang berantem orang kampung. Maksudnya warga masyarakat kayak di Manggarai gitu. Di Basura. Oh iya. Dia kalau SMA masa udah baik lah ya. Itu berarti kalau masyarakat masih berantem berarti gagal dong Pak? Negara itu Pak? Kagak, bukan itu kasusnya kecil-kecil lah itu. Kalau SMA sekarang udah bagus lah Pak. Bang Nadiem bagus kayaknya. Bagus ya? Makanya nggak diresapel ya Pak, bagus ya? Enggak. Tapi Bang, apapun ya, Mendikbud kita ini loh, sangat concern.
Bukan, netral. Oh. Dia nggak ikut-ikutan kayak menteri-menteri lain ya. Iya. Dia, alhamdulillah ya, Menteri Pendidikan memang harus gitu ngasih contoh yang baik buat masyarakat. Emang ada menteri yang ngasih contoh nggak baik, Pak? Ada? Hah? Ada menteri yang ngasih contoh nggak baik, ada? Enggak. Nadiem tuh bagus. Iya. Dia Ngasih contoh yang baik kan? Yang baik. Berarti ada menteri yang ngasih contoh nggak baik? langsung kita ini aja nih. Kuis. Isu di sosmed ya, banyak meme dan parodi dari aksi Gibran ke Prof Mahfud soal etika jadi bahasan berpengaruh terhadap elektabilitas 02 atau tidak. Soal MK tidak menggerus banyak suara Prabowo, faktor lain apa yang lebih kuat dibandingkan etika. Ini kuis ya? Itu bukan ya? Kuisnya diulang lagi Pak, kuisnya Pak. Oh, kuisnya diulang lagi ya. Sama ini ya, ini sekarang saya kasih. Apakah Anda sudah yakin terhadap pilihan Ya. Anda di Pilpres 2024? A yakin, B ragu, C tidak yakin, D belum punya pilihan. Gampang ya caranya, Anda bisa scan QR code di layar YouTube ya, atau klik link yang dibagikan di akun-akun medsos MNC Trijaya. Kuis akan berlangsung sampai di akhir program debat dan hasilnya akan dibahas langsung oleh narasumber kita. Nanti ada Bang Uda Pangi Sarwi Caniago, pengamat politik, kemudian ada Bang Faisal Sahmenan, Sekjen Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Pak, tapi debat nanti malam ini banyak yang nunggu loh Pak. Ya. Banyak yang nunggu. Kemarin sama tadi tuh saya keliling-keliling pada debat gimana debat gitu loh. Karena mungkin ada juga Pak Capres yang ini debat terakhir Pak. Ya, debat terakhir. Ya kan? Tadi saya kaget juga tuh anak saya bilang, ya nanti sebelum berangkat beli cemilan. Tolong beliin cemilan. Sate kambing, Bukan, gulai. keripik segala macam. Oh iya. Buat apa? Buat nonton debat. Oh. Asli itu tadi dia ngomong gitu. Mau nonton berarti ya? Mau nonton. Anak saya itu semester 2, yang satu semester 6. Mister 6. Artinya pemilih pemula 1, ini pemilih yang kedua ya buat anak saya yang nomor 2, nomor 1 pemilih yang kedua. Ada ketertarikan di situ. Ini hari ini tetangga saya nggak ada yang kerja nih Pak, karena nanti malam ada debat. Ya kan hari Minggu, libur lah. Oh iya benar. Oh lupa ya. Tapi memang penting debat di hari libur ya, supaya orang pada nonton. Tapi nggak penting buat kita Pak. Hari Minggu masuk Pak. Hari Minggu. No, Om As, Mas Leo ya kan. Jadwal ibadahnya terganggu hari Minggu. Mereka mah udah kagak bayar, Anda kan dibayar, kita ini nggak dibayar. Iya benar. Ini udah orang gajian. Iya benar. Yang dibayar kan cuma Anda. Iya. Harusnya Anda masih banyak ngomong. Pak ngomong soal gajian ya Pak. Oh iya benar. Pak ngomong soal gajian. Kemarin saya baca Ibu Sri Mulyani itu kayak bukan memfreeze ya, ngelok anggaran beberapa kementerian Pak. Oh gitu. Oh ini ada yang menarik loh, Pak. nih. Ada yang menarik loh. Emang bener ya Bu Sri Mulyani ke Bu Mega ya? Udah ketemu. Tapi kan sebagai ini Pak, sama-sama Dewan Pembina BRIN. Oh benar-benar BRIN. Iya kalau nggak salah. Ya jangan. Kalau nggak salah dalam konteks itu. Oh Bu Mega ketua Dewan Pembina BRIN ya? Iya. Iya BRIN ya. Iya. Ya, habis itu ngomong apa kan kita nggak tahu. Iya. Tapi katanya Bu Sri Mulyani gini-gini terus Pak. Kenapa itu? Ya nggak tahu. Oh waktu pengumuman bansos juga Bu Sri Mulyani wajahnya kurang ini ya? Iya. Kurang happy ya? Nunduk terus agak-agak gimana gitu ketika Pak Erlangga membacakan bansos akan diserahkan Februari. Nih Pak, Bapak misalnya bendahara nih Pak ya di sebuah komunitas organisasi misalnya. Ini kasih pas-pasan, Bapak bendahara, terus saya ketua. Saya bilang gini, bos, misalnya, bro, kasih bro. Tapi kas pas-pasan, mumet nggak Pak? Mumet ya Pak? Apalagi saya bendahara juga di satu asosiasi. Terus tiba-tiba kok yang dikasih dia mulu sih? Oh. Saya bete juga, kayak nggak ada yang lain aja gitu. Jadi kadang, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain orang perintah atasan. Dan yang itu yang dikasih terus itu masih ada hubungan sama ketua? Enggak, maksudnya. Iya, nggak di asosiasi itu. Oh enggak cuman dia mulu dia lagi, saya sempat protes. Oh mungkin programnya banyak kali Pak dia. Bro, dia mulu emang nggak ada orang lain apa yang gua transfer sih transfer aja ya, cuman nggak asik aja, masa dia lagi gitu. Meskipun Bapak dapat cashback tuh dari situ. Kagak. Enggak. Jadi gini ya, kalau di sebuah bendahara yang profesional, bendahara tuh nggak pegang duit.
Semuanya udah sistem, cuma ketika mau mencairkan, mesti tanda tangan dia, mesti ACC dia. Dia cuma nyairin aja. Alokasinya udah ada. Jadi alokasi buat ini, buat ini, buat ini. Kita lihat, ini masuk akal nggak ya? Ini masuk akal nggak ya? Gitu. Begitu misalnya nggak masuk akal, kita contreng. Ini nggak usah kirim, ini ntar. Ini saya mau tanya sama orang yang mau menuju gitu kira-kira. Ujang ngapain tuh nggak kebaca? Apa nih? Video Prabowo kelelahan. 03 gelar konser metal. Oh ada ya? Jadi isu Pak Prabowo kelelahan, sakit, capek, sakit itu emang sempat menyeruak ya. Tapi tadi pagi Pak Prabowo berenang. Berenang. Saya pikir sih itu kadang isu yang ditampilin aja biar rame. Itu kok segar bugar gitu. Iya. Dan itu sempat rame. Ada mana videonya, Yang? Mana videonya? Belum ya? Awas jangan video yang lain, Mas. Ya, sama itu soal, saya yakin nih debat yang nanti nih, pasti soal etika muncul lagi. Muncul. Pasti. Saya akan kasih pertanyaan gini. Di mana etika Anda tempatkan dalam dunia pendidikan kita? Itu pasti ada pertanyaan gitu. Pak, kira-kira nanti ada pertanyaan gini nggak Pak ke Pak Anies ya? Pak Anies dulu Anda dipecat. Nah, kenapa misalnya gitu? Iya. Misalnya gitu ya. Saya yakin itu udah disiapin ya Pak Anies. Justru dia berharap ditanya itu. Oh iya. Karena untuk klarifikasi gitu. Iya. Pak, sambil nunggu video Pak, saya boleh curhat nggak nih Pak? Ini saya mewakili mungkin jutaan apa ribuan Pak kalau anggota KPPS Pak? Jutaan dong. TPS itu ada 800.000 Pak kalau nggak salah. 800.000 satu kali 7 nggak nyampe jutaan Pak. Nggak sampai ya? Ratusan ribu ya. Jadi kemarin saya dapat info dari ketua KPPS. Oh ya Bang Margi KPPS ya? Ya. Nomor berapa? 3. Nomor 3 itu berarti Ganjar Mahfud. Bukan, maksudnya tugasnya. Oh tugasnya. Nyelup. Enggak, saya yang ini Pak, nyiapin suara ngasih. Oh nyiapin suara. Katanya yang strategis nomor 45 ya? Iya. Yang upload, rekap. Si rekap. Itu siapa yang nomor 45 itu mesti diperhatiin tuh. Iya. Makanya kemarin dia waktu ada BIMTEK harus ikut. Iya. Terus handphonenya juga harus yang safety dan artinya nggak gampang error dan sebagainya. Karena mesti diupdate kan? Iya. Jadi memang di anggota KPPS itu nomor strategis itu 4 dan 5 Bu Margi. Enggak, karena gini Pak, ini perlu saya sampaikan, ini bukan semata karena saya KPPS, tapi ini jadi keluhan ketika misalnya ada BIMTEK atau ada ini ya. Karena kan KPPS vital Pak harian. Wah, bukan vital lagi. Dari pagi sampai malam loh. Iya. Dan rawan digebukin warga. Meskipun jadi jokes ya, kerja apa lagi sehari 1,1 kan, ya kan? Iya dong. Ya yang kan? tadinya ngelamar nggak diterima, begitu jadi dengan PPS langsung kalau bisa nikahin ini juga. Iya. Gitu. Ada yang dilantik jadi KPPS, dia bikin syukuran Pak, motong kambing, undang sekampung gitu. Ya karena, saking senengnya, sehari 1,1 kan? Iya. Sehari itu doang soalnya. Ada yang langsung ini, gue abis pemilu, gue langsung umroh. Oh iya, bener. Ada yang gini Pak di TikTok tuh, 3 kali daftar akpol gagal. Daftar akpol gagal, akhirnya tahun ini bisa dilantik jadi KPPS. Iya. Jadi kalau anggota polisi Pak, istrinya kan Bayangkari. Iya. Kalau KPPS barangkali. Jadi keluarnya apa? Keluarnya? Jadi gini Pak, kemarin ketua KPPS saya tuh cerita dan ini udah jadi pembicaraan di Kabupaten Bogor Pak. Saya kan masuk ke Kabupaten Bogor di Gunung Putri ya. Pertama, gaji honornya itu Pak diterimanya tanggal 25 Februari. Astagfirullahaladzim. Jadi dihitung pelantikan 25 Januari. Jadi udah kayak orang kerja Pak. Oh. Hah? Iya, jadi dihitungnya kayak ini. Jadi kayak karyawan ya? Iya, satu itu. Kemudian kemarin ketua KPPS saya bilang nggak cash and carry nggak? Iya. Terus kemarin misalnya ada undangan BIMTEK apa gitu, honornya 25.000. Gocengannya lecek lagi Pak di amplop. Iya beneran Pak. Kan rame Pak, ada yang dapat gocap, ada yang dapat pego masing-masing lah. Belum lagi kalau yang bikin vendor dipotong 30%. Iya Pak. Aduh ininya Pak, snacknya ngeri Pak, snacknya Pak. Oh iya. Kobra. Snack kan ular. Apa isinya? Combro. Kemarin saya dapat roti bakar 1, combro sama air mineral lah. Oh, di Bojonggede combro isinya ketan hitam. Tapi gini loh Pak, ini perlu menjadi perusahaan media Pak. Ya. Maksudnya jangan sampai nanti
mereka itu terutama yang di daerah, Pak. Bentar Bang Margi, ini ada video waktu konser ya? konser Mas Ganjar ya? Salah Metal ya. Salah Metal. Ini mirip Jokowi ya? 2019 ya? Mirip Jokowi 2019 ya? Ya. 2019 kan waktu itu kan inisiatornya Mas Sleng Abdi, ya? Mas Abdi Abdi kan. Sleng. Habis itu Mas Abdi jabat komisaris dah. Komisaris. Telkom ya, Telkomsel ya. Telkom. Saya kalau ngelihat begini ini sebenarnya yang mirip Jokowi itu Ganjar sebenarnya. Oh. Gayanya, stylenya gitu. Iya, iya, iya. Ini meriah banget loh. Oh, Dan- Pak, fenomena mundur-mundur nih habis Pak Mahfud, Ahok. Iya. Ya kan? Nah, nanti akan nyusul kata yang lain. Keren nih memang. Oh, ini muncul nih. Ahok mundur. Pak Mahfud mundur, Ahok mundur. Ahok tuh gajinya 8,3 miliar loh. Sintayong nggak jadi mundur, Pak? Enggak, belum. Belum ya? Cuman nggak ada urusannya sama Pilpres. Oh, nggak ada ya? Oh, iya. Urusannya sama Erick Thohir. Oh, iya, iya. Oke, oke. Nih, Pak Ahok ini Hah? gajinya 8,3 miliar per bulan. Ah, 8,3, Pak? Iya. Gimana di rootnya, Kayak Pak? pemain bola ya. Tapi di rootnya, Pak? Iya lebih gede. Udah hampir jabat berapa tahun ya? Iya, iya, iya. Ya wajar lah mundur ya. Iya. Udah dapat duit banyak. Udah kenyang. Udah kenyang. Iya, iya. Iya, iya. Nah itu, ini ya apa guru besar. UI sudah, Unpad sudah, UII juga sudah, UGM, Brawijaya, Ya. dan beberapa kampus yang lain, kampus-kampus Muhammadiyah juga udah. Ini luar biasa. Jangan dianggap remeh nih suara kampus. Itu Bung Margi, tau nggak arti mereka pakai toga, kemudian pakai apa namanya itu kayak apa tuh istilahnya tuh ya, kayak dasi gitu ya, dasi kebesaran itu. Ini Prof. Harkris Tuti. Mereka nggak gampang untuk dapat itu, Pak. Dan itu juga menunjukkan bahwa ini murni idealisme dari kampus. Jadi pakai toga itu janji sebenarnya, janji gitu. Jadi jangan dianggap remeh buat siapapun pejabat publik ketika dikritik oleh kampus begini, jangan dianggap remeh, gitu. Ya, ya. Cuma itu aja sih yang mau kita ingatkan sebagai media ya. Ya, ya. Ini suara keprihatinan, tolong dicamkan baik-baik karena artinya rektornya udah setuju, Bung Margi. Ya, ya. Kira-kira begitu. Oke. Kemudian apa Runtuh lagi? hukum dan etika kampus bersuara. Kalau Pak JK mah udah ini ya, udah Oh ya. jor-joran ya, udah berani Pak JK. Sudah datang ini. Udah Pangi. Sehat ya? Mantap. Akhirnya udah Pangi datang di sesi terakhir. Ya. Nanti begitu Pamungkas. udah Pangi sama Pak Faisal di sini, ya kita keluar. keluar. Nah, mereka berdua ngobrol. Pak, ngemeng-ngemeng itu apa? Anggaran untuk pemilu udah aman belum ya Pak di KPU, Pak? Nggak tahu saya. Itu penting loh, Pak. Penting loh, Pak. Penting banget. Itu jangan sampai hari H nanti adalah kendala terkait dengan logistik Ya. atau dengan dana. Nggak, di TPS Bang Margi udah ada persiapan segala macam. Karena belum turun dananya, Pak. Allahu Akbar. Belum turun, cuma kemarin dikasih tahu, Pak. Satu TPS itu dapat dana untuk TPS-nya itu Berapa? 2,5 juta. Kalau nggak salah ya, apa 2,7. Terus buat ATK 1 juta, buat konsumsi 700.000, Pak. Untuk 7 orang. 6 apa 7 tuh KPPS? Lebih lah, belum Ada itu, petugas keamanan 2. Keamanan 2. Dan itu sampai dini hari. Jadi satu orang dihitungnya 30.000, Pak. Jadi himbauan kita buat masyarakat, petugas KPPS itu adalah petugas yang ditugaskan oleh negara. Ya. Negara loh, bawa Dilantik. nama negara loh, dilantik. Dilantik. Yang lantik siapa? Ya KPUD. KPUD. Jadi mereka Kita nyanyi loh Pak Indonesia Raya, Pak. Oh iya. Oh iya. Jadi mereka ditugaskan oleh negara. Jadi mohon dijaga juga Ya, gitu, disupport dan masyarakat abis nyoblos
jangan langsung pulang gitu. Tidurnya dulu situ. Tidur dah. dulu. Di TPS. Kita perhitungan balik lagi untuk sama-sama kita Kawal bersama. kawal bareng-bareng. Kawal bersama, kawal bersama, ya. Dan jaga kondusif. Ya, benar, gitu. benar. Dan saya usul Bung Margi ya, sebaiknya di setiap KPPS tuh, setiap TPS itu ada CCTV. CCTV ya. Ada CCTV. Jadi yang meng-capture keseluruhan aja, bukan meng-capture orang lagi nyoblosnya, tapi keseluruhan biar ketahuan. Ya, suasana. Siapa yang teriak, siapa yang mengancam, itu biar ketahuan. Jadi mesti ada modal sebenarnya. Ya. Jadi saya ngelihat begini, kampanye kita nih triliunan. Ya. Triliunan kampanye kita. Benar. Setiap caleg tuh ngeluarin duit banyak juga, belum lagi buat pilpres. Coba Tapi saya cek buat dulu. dana KPPS, buat dana TPS tuh minim sekali. Nih coba saya cek ya ke grup TPS ya sebentar. Jadi, ya. aduh, agak menyedihkan sebenarnya kondisi yang sekarang ini. Jadi harapan kita semoga warga ikut terlibat, membantu KPPS. Kalau ada yang punya minuman, Sampai ada bawa itu Pak, aja. sampai ada rencana untuk potluck gitu loh Pak dari warga Oh loh, iya, Pak. iya. Bener. Kalau nggak salah, mungkin nanti diluruskan ya. Kalau waktu 2019 itu berapa hari sebelum hari H udah cair tuh Pak honornya Pak. Iya. Oke. Ya. Ini Bener kan namanya ya Mas udah- ya? Iya kan, tuh, nih pengalaman nih Mas nih. Oh. Kan sebelum hari H udah cair ya. Nah sekarang ini tanggal 25. Lah duitnya dari mana berarti? Pakai biaya siapa? Iya sendiri berarti. Nih ya, uang TPS 2,5 juta Pak. Ya. Uang ATK 1 juta, uang makan 700.000. Tuh, satu TPS. Dulu berapa Mas honor? Gope ya? Enggak, ini untuk TPS-nya. Oh, kalau itu honornya. Oke, Bung Margi, ini Oke. dua narsum kita udah datang nih. Siap. Kita sambut yang pertama Pak Faisal Syahmenan, Sekjen Koalisi Nasional Pelindungan Keluarga KNPK Indonesia. Assalamualaikum Pak Faisal. Sebagai murid yang baik kita mesti cium Oh, tangan. siap. Ya kan? Cium tangan kan? Ya guru soalnya. saya emang guru beneran. Oh, beneran. Aduh. Oke. Pas lah. Berikutnya saya panggil pengamat politik yang sudah ngehits ya. Waduh, ini terkenal Terkenal di dunia dan akhirat. Asia, Oceania, Ya. sampai Hawaii. Ya, benar. Kita panggilkan udah Pangi Sarwicaniago. Udah, sehat ya. Aduh, terima kasih. Ini masa bilang kita cium tangan. Pak Faisal. Iya, mari Pak, mari. Aduh. Wah. Kok bisa pakai baju ini kok saya nggak dikasih ya? Ini karena temanya pendidikan. Ini khusus yang waktu SMA pernah nggak naik. Kalau udah panggil sama Pak Faisal kan ya kan. Iya, kan. Sekolahnya benar. Harusnya tadi saya pakai yang SD. Ada yang kayak ini ada tuh kru kita tuh. Ada tuh kru kita tuh. Ya Itu kan? dulu nih. Cuman ini Pak Pemret, ini mohon maaf Pak Pemret, mohon izin. Kalau saya nanti ngomongnya pakai bahasa Padang sama beliau. Orang Minang. Satu kampung. Iya benar. Oh, satu kampung ya? Di mana Pak Faisal Saya Padang? orang Silungkang. Oh, Silungkang, Seluntung. Iya, Silungkang di mana, Pak? di Kabupaten Sawalunto, Pak. Oh, Sawalunto. Iya. Itu basisnya 02 Pak. Iya. Bukan. Minang 01. 01 Minang. Sebagian Minang. Bagian Minang, Sebagiannya ya. 03. Iya. Yang pasti dulu saya suka naik M01, Pak. Oh, Saya di Matraman. Matraman Senen ya? Senen kalau beli buku ke Gunung Agung naik M01. M01. Satu tuh Senen Kampung Melayu ya? Iya betul. Iya. Oh, di Krolet. Iya betul. Iya, banget. benar. Sama kayak Pak Anies dong ya, sering naik M01. Iya. Pak Anies M35. Iya, 35 dia. Kalau Bang Pangi M16. Pasar Minggu dia. Pasar Minggu Depok. Iya. Enggak, saya kalau udah pangi saya udah gregetan mau nanya hasil survei aja. Karena kemarin udah katanya ada hasil survei bisa satu putaran. Itu gimana tuh dah? Peluangnya gede gak tuh dah? Ya memang kalau kita persis per hari ini dari data-data yang ada, ya kita kan melihat memang ada peluang, bukan tidak mungkin, memungkinkan, dan bisa juga tidak memungkinkan kan. Pertama kenapa itu memungkinkan kan memang kalau dari hasil survei-survei yang sudah Sigi yang dikeluarkan itu kan kelihatan 51 itu per hari ini ada yang lewat.
Ada. Tapi di angka rentang margin of error kalau batas atas kayak DNIJA kan dan berapa Itu margin errornya 2 ya sekali. Iya, tapi kalau diturunkan rentang bawah 2,8-nya ya nggak lolos juga akhirnya. Oh, nggak nyentuh 50 Iya. juga. Tapi katanya akan ada 3 lembaga survei beberapa hari ke depan akan keluar di atas 50 di atas DNIJA gitu. Saya nggak tahu lembaganya apa. Oh, ada mau kompakan tuh, mau ngeluarin barang. Nggak kekompakan tuh nggak tahu. Karena kita kan mohon maaf jarang ngurus lembaga orang kan. Biasanya orang ya sesama Metro Mini nggak boleh. Nah, kalau lembaganya udah nyampe 50 belum? Belum sampai. Belum. Nah itu kemarin Morgan ya, Morgan 43. Berarti lembaganya benar. Nggak, karena Lembaganya kan nyontek. Morgan kemarin ngeluarin 43. 0243 yang Iya. jauh kan ya, jauh banget ya. Nah, tetapi ada juga sebagian yang mengatakan memang kalau dari data yang tertulis itu berarti kan memang belum memungkinkan satu putaran karena belum angka psikologis 50+1. Nah, tapi kalau kemudian ada yang kampanye 2 putaran, itu kan boleh-boleh juga, nggak apa-apa, tapi bukan basis data survei kan, bukan asumsi persepsi. Nggak ada juga yang melarang orang kampanye 1 putaran. Nah, kenapa sih kok isu 1 putaran kok dihembuskan dan kayak maksa banget harus 1 putaran? Emang kalau 2 putaran ada yang takut kalah itu? Sebenarnya begini Bang Gaib, nama Bang Gaib ini keren juga, nggak cuma cemas juga saya kalau Gaib. Tapi udah bisa ngeliat kan? Nggak mesti wujudnya kelihatan kan? Iya, masih kelihatan, fisik kelihatan. Iya, Nggak gaib lah ya. Tapi saya bisa ngelihat yang gaib di dalamnya. Jadi di belakang udah ada makhluk yang ini ya, rambut panjang ya. Bukan, kodamnya harimau ini. Harimau Sumatera. Gimana udah lanjut tadi? Maksudnya tadi ada yang level confidence-nya ya aku yakin 1 putaran menang. Tapi ada juga saya perhatikan 01, 03 juga maunya itu 2 putaran. Karena sebenarnya tidak hanya soal panic buying tapi panik elektoral juga terjadi hari ini. Panik elektoralnya adalah 01 sama 03 ingin bagaimana stagnasi itu terjadi supaya nggak bisa melewati angka psikologis 50+1. Tapi bagi 02 paniknya itu adalah kalau tidak mencapai 1 putaran mainnya akan panjang. Nah, kalau dari konteks limitasi waktu makin panjang mainnya maka mereka akan merasa makin terganggu. Karena pencerahan-pencerahan ini akan terus datang, gagasan-gagasan, etika akan selalu dikembangkan, kemudian soal konsistensi, soal adab, ya perilaku, kemudian abuse of power, suara kebangsaan, panggilan kebangsaan dari rektor, universitas. Nah, makin lama itu makin mempengaruhi menggerus 02. Dan momentum bisa lewat ya? Bagi 02? Kalau misalnya main panjang, kan gagasan ini mereka udah makin kering, makin susah. Jualan gemo ini tuh juga akan bisa meredup. Nah, sementara kalau 2 putaran kan waktu makin tambah. Nah, yang tercerahkan makin banyak lewat pikiran-pikiran tadi soal pelanggaran konstitusi, soal dinasti politik, soal abuse of power, soal penggunaan fasilitas negara seperti bansos, BLT dan seterusnya untuk kepentingan aspek-aspek elektoral. Itu kan akan makin panjang. Meskipun isu itu dianggap isu elitis, isu langit. Karena bagi masyarakat yang 02, dia nggak percaya dengan isu debat, isu dinasti, isu pelanggaran konstitusi itu etika soal abuse of power itu isu recehan, nggak ngaruh gitu. Kalau bahasa kita nggak ngefek, nggak penting. Memang kalau gimmick itu dikalahkan oleh waktu. Iya. Nah akhirnya karena kalau gimmick itu kalau waktu makin panjang, gimmick nggak bisa, kemungkinan kehabisan ngatur napasnya susah. Kan kalau kita cermati 02, apa sih gagasan pikiran kan hanya makan siang sama susu gratis. Lebih dari itu kita nggak paham apa sebetulnya. Cuma gemonya orang paham. Kemudian endorse artisnya yang mahal-mahal itu orang paham. Konser yang sekarang tiap kabupaten konsernya 02 ada. Nah maksud saya mereka nggak siap di situ, level confidence-nya nggak ada. Main panjang. Karena kehabisan kering, makin dangkal. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah kalau dikatakan tadi misalnya kenapa Pak Jokowi harus turun gunung kan gitu.
Nah, itu mungkin bagian yang tadi. bilang kita Enggak, kita nggak bilang kan dia. Kita pulang aja lah. Kita nggak ngomong apa-apa kok. Gua bilang sekolah lain kali udah. Mungkin sekolah Udah punya agenda setting sendiri. Iya nih. Kita anak sekolah baik. Mungkin pandangan yang lain. Pandangan mazhab orang lain. Oh iya. Ini yang ngomong bukan saya, bukan Pak Magi, bukan Pak orang lain. Pas lagi videonya. Videonya pas Pak. Iya, waduh pas Pak Jokowi. Jadi anggap saja Pasti STM sebelah nih. Jadi kalau mazhab pandangan perspektif lain, kenapa presiden harus bagi-bagi bansos secara langsung? Kenapa nggak menteri sosial saja? Kenapa harus kampanye? Maksudnya jadi jubir hari ini. Bahkan kampanyenya beliau lebih agresif dibanding Prabowo Gibran sendiri kan. Nah, itu bisa saja mempertebal keyakinan supaya memang beliau tidak yakin 50+1 ini tercapai per hari ini. Oh, makanya ada istilah kalau main catur, kalau rajanya udah keliling-keliling artinya dia udah terancam. Catur ini catur. Enggak yang ngomong siapa? Catur. Enggak yang ngomong siapa? Enggak. Itu meme mungkin ya. Meme. Catur ini. Enggak ada urusan sama Cuma negara. nggak ada urusan dengan praktek ketatanegaraan. Iya, catur kan begitu. Iya. Catur raja cuma bisa dua. Dia blokir. Iya. Blokir tau kan blokir? Iya. Mengamankan Iya. di benteng. Terus kalau udah makin panik dia akan lari dari kejaran. Tapi apa hubungannya panik elektoral dengan panik Raja Catur tadi? nggak ada. Nggak ada sebenarnya, cuma memang Raja Catur ya, bukan Raja Jawa nih. Raja Jawa. Cuma kalau melihat Ini apa Raja Jawa? Kan Raja Jawa banyak, Pak. Kan Raja Jawa banyak. Raja Jawa udah ngomong kemarin. Katanya bebas berbicara katanya. Raja Jawa udah ngomong kemarin, silakan kampus bersuara. Nah, itu. Ini narasumber baru datang udah digas aja. Iya. Tawarin dulu dong. Iya. Oh iya, Faisal. Iya, Iya, kita belum jelaskan. kita belum info Iya ya. dong, info. Ini ada pendengar kita yang Ngasih roti. Oh, iya. Tadi pagi bukan, bilang ya. ya dia suka dengerin, termasuk dengerin debat yang 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kata-kata Bang Margi yang dia tersentuh gitu, dia ngomong presiden kenapa gitu pokoknya. Nah akhirnya dia di Bandung nih orangnya, Pak siapa namanya? Pak Zikri. Pak Zikri. Kita sapa ya Pak Zikri ya. Dia pedagang penjual cilok, usahanya cilok. UMKM. Kuliner di depan Borma Setiabudi Bandung. Nah, terus dia ngirimin berarti ini kirim dari Bandung. kirim dari Bandung mentah sama Ujang sama Kak Marlen dan teman-teman di masak untuk kita nikmati bareng-bareng di sini. Jadi kita sapa Pak Zikri Arif ya, reseller cilok goreng di Bandung. Ini lokasinya di depan Borma Setiabudi Bandung. Terima kasih untuk kiriman ciloknya. Ini teman-teman di studio sangat menikmati. Bilang maknyus rasanya. Maknyus. Baru kali ini ada podcast disuguhi cilok. Jadi Pak Zikri ini disabilitas tunanetra. Masya Allah. Oh, makanya dia dengerin kita ya. Sekali ya. Masya Allah. Pak Zikri sehat-sehat ya, semoga lancar berkah usahanya nih ya untuk reseller cilok. Tapi rasanya gimana? Cobain dulu dah. Iya. Ini coba. Coba dulu. Coba dulu silakan. Tadi saya udah nyoba ada sambal kacang ya. Cobanya boleh 1, 2 atau 3? Bebas. Kita dikirim banyak kok, Alhamdulillah nih. Berkah untuk Pak Zikri Arif ya, reseller cilok goreng di depan Borma Setiabudi Bandung. Ya, langsung dah. Ini nanti ada kaitannya dengan tema kita ya? UMKM. Iya kan? Iya. Ya. UMKM. Karena menurut Pak Faisal, sambil makan nggak apa ya Pak Faisal? Boleh. Ya kalau sambil lari kan susah ya. Iya. Keberpihakan terhadap sektor-sektor seperti ini gimana Ya, saat ini? yang pasti kita harus akui ya. Tapi emang ngomong kalau ada cilok di mulut susah ya? Susah lah. Susah pastinya. Enggak, pasti gini Bang Ardi. Minum dulu, Pak. Iya. Minum dulu, Pak. Kita tuh punya pengalaman Kan, tahun 98. kan nggak seru ada narasumber keselak cilok di bawah. Kan nggak seru kita. Jadi minum dulu, Pak. Ya. Bapak sih kan. Pak Guru nih gimana? Wah, Kualat loh. kualat nih Pak Guru nih. Itu guru SMA loh. Iya, Bener. guru SMA. Saya sambil nyobain juga nih. Dosen juga. Oh, dosen juga Ajaib ya. kan, dosen juga, guru SMA Ini apa? juga. Air apa? Kopi udah. Kopi. Mentan udah. Dari Bandung juga? Oh enggak. Enggak. Ini dari Ini kok belum dikasih minum air putih. Oh, ini nih air putihnya nih, air putih. Ini sate padangnya ada nggak ntar? Oh, aman. Kalau ini dari Janji Jiwa. Oke. Jadi tadi pertanyaan tadi ya, UMKM, Pak. saya ulang ya. Jadi kita tuh punya pengalaman waktu tahun 98
ya, ketika krisis ekonomi melanda Asia ya waktu itu ya, bukan cuma kita aja tuh, itu terbukti bahwa yang menyelamatkan Indonesia itu UMKM loh. Yang kokoh pondasinya Pak ya? Betul. Ya. Jadi ketika itu kan konglomerat tuh pada berjatuhan ya. Padahal mereka selama ini nggak dapat fasilitas ya Pak? Nggak ada. Sampai sekarang pun mereka juga masih berjibaku sendirian. Ya. Nah saya bersyukur ya, karena saya mencoba mencermati lewat visi misi dan program-program para paslon ya. Jadi biar juga lebih fair lah gitu ya. Saya lihat para paslon ini khususnya 0102 ya, di programnya itu ada keberpihakan kepada UMKM ya. Itu ada jelas tuh apa 0102. Nah 03 walaupun nggak secara tegas menyebutkan ya, tapi kelihatan dari apa tolakannya itu ya, itu sebenarnya berpikir tentang itu gitu loh ya. Karena kan kalau kita lihat di 03 itu kan dia bilang apa kayak salah satunya tuh satu keluarga miskin satu sarjana gitu kan ada kan dan banyak lagi yang lain di 03 itu jadi walaupun dia nggak bilang secara tegas ya, tapi sebenarnya juga memikirkan ya. Tapi kalau yang jelas-jelas tegas itu bicara tentang UMKM itu ada di 01 dan 02 ya, kita bisa dapatkan di uraian program-program mereka itu. Pak Faisal, gimana kita ngukur keberpihakan dari masing-masing paslon ataupun koalisi pendukungnya ya? Iya. Itu dalam bentuk kebijakan atau misalnya hal-hal yang sifatnya gimmick? Misalnya makan bakso pinggir jalan atau apa gitu, atau martabak atau apa, itu gimana kita ngukurnya bahwa Kok martabak sih? iya kan martabak pinggir jalan. Enggak, ada martabak mahal nggak di pinggir jalan. Di mana? Martabaknya Sultan itu. ya? Sultan, Sultan. Martabak anak sultan. Ya kan? Bapak mau ngomong anak presiden ya? Enggak. Gimana tuh Pak Ya. Faisal ngukurnya? Sebetulnya sih sederhana saja ya. Cuman tadi kan saya katakan, pertama-tama tolakan kita lihat dulu di visi misi dan program mereka lah. Karena itulah Nggak, itu kan yang next ya? itu parameter yang fair saya pikir ya. Karena kan kita bicara nih mau pemilu, mau pilpres, tentu kan ukurannya orang tuh visi misi dan program yang dia tawarkan. Ya. Gitu kan. Nah, sekarang nanti ketika kalau dia terpilih, dia kan harus mempertanggungjawabkan janji dia. Di mana janjinya adanya? Adanya di program-program itu, gitu loh. Ya. Nah, jadi bisa aja ketika kampanye, joget-joget apa segala macam, itu kan cuman bumbu-bumbu doang. Nah, saya sama-sama orang Minang nih, kita sama-sama bisa silat. Silat itu kan ada kembangannya. Nah, kembangan itu kan bukan serangannya, itu baru kembangan doang. Nah, Ngomongnya udah begini. Nah, itu dia. Nah, kembangan-kembangan itu bisa kita lihat di kampanye-kampanye tadi. Yang manggil artis lah, inilah, itulah. Tapi pukulannya sendiri adanya di mana? Kita bisa lihat di program yang dia berikan ke KPU itu. Karena yang harus dipertanggungjawabkan itu loh. Seperti waktu tempo hari, mohon maaf ya, ketika Gubernur DKI terpilih kemarin ya, Mas Anies, setelah dia selesai, dia kan melakukan evaluasi terhadap apa yang dia janjikan di program kerja dia itu. Iya kan? Seberapa banyak yang terpenuhi dari sekian banyak janji itu gitu. Nih janji gue dulu yang udah kan gue. gitu kan. Nah, itu jadi kalau menjawab pertanyaan Bang Margi tadi ya, dari segi gimmick segala macam ya, gimmick itu sebetulnya bisa menipu ya. Ya bisa menyesatkan juga ya. Karena sebetulnya gimmick itu nggak perlu dipertanggungjawabkan. Berarti banyak gimmick, banyak nipu dong. Ya bisa aja. Ya karena sekarang yang harus dipertanggungjawabkan itu kan apa yang tertulisnya. Ya. Yang diserahkan ke KPU itu loh. Bahkan ada yang udah janji nggak dikerjakan juga banyak. Oh ada banyak. Contohnya. Atau mengerjakan yang tidak dijanjikan. Itu yang repot tuh. Kan Iya, bener. Kan itu kan istilahnya politisi berjanji membangun jembatan meskipun di bawahnya nggak ada sungai. Nah, Satu itu lagi jangan iya, lupa betul. sebetulnya politisi sendiri tidak hakul yakin
kalau omongannya itu dipercaya. Tapi dia sendiri kagetnya kok omongan saya dipercaya. Dia nggak yakin dengan Dia sendiri nggak yakin dengan omongannya itu. Iya. Yang dia membuat dia kaget, kok ada yang percaya. Bener. Itu dia. Iya bener. Itu dia. Iya. Itu dia yang ajaib tadi. Oke. Gitu loh. Nah, ini kan ini tema debat kita nih tema yang membumi banget. Iya betul. Kesehatan, pendidikan, Kesejahteraan sosial. sumber daya, kesos, kebudayaan, dan inklusi. Kalau disingkat apa tuh Bu? Kira-kira Pak? Kalau Ini disingkat. Kementerian Kesos Butdik Tek. Banyak banget ya. Justru ini Panjang banget. justru ini tema yang bener-bener sangat dibutuhkan oleh publik. Iya. Dan masyarakat butuh visi apa yang mau disampaikan. Harapan kita jelas nih. Nah, buat Pak Faisal dulu nih. Apa yang diharapkan dari debat dengan tema yang sangat penting ini? Kesehatan, pendidikan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada lagi ketenaga kerjaan. Iya betul. Ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari tema debat malam ini ya, ini kan tema-tema yang ada di bawah Kementerian Koordinator PMK ya. Ya, di situ ya. Zaman dulu Menko Kesra ya. Ya, betul gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang justru bicara tentang masa depan bangsa ini gitu ya. Karena apa gitu ya. Kalau kita mau membangun bangsa, kan kita harus bangun pendidikannya gitu ya, kesejahteraannya ya, budayanya ya. Gimana orang bisa bekerja, itu semua gitu loh ya. Bisa aja orang dikasih rumah, dikasih apa segala macam ya, dikasih mungkin ya barang-barang sifatnya material lah ya. Tapi orang itu nggak disiapin internalnya gitu, softwarenya. Iya. Ya percuma aja gitu. Sama aja kayak kita makein monyet baju gitu. Si monyet aja nggak paham kenapa disuruh pakai baju kan gitu kan. Iya nggak sih? Aduh gitu, didandanin gitu ya. Dikasih rumah Tapi bagus jangan lupa gitu kan. waktu saya jadi surveyor gitu. di 15 tahun yang lalu, di tempat yang sangat sepi, kira-kira hampir 1 jam saya menunggu di hutan itu, nggak ada orang yang lewat. Tapi itu pertigaan. Tapi saya Di sangat daerah mana bersyukur. udah? Daerah mana? Daerah Solok Selatan. Oh di Sumatera Barat, oke. Tapi saya bersyukur ada seekor monyet di pertigaan itu. Oh, Nah, nemenin. saya minta tolonglah monyet tunjukin jalan saya pulang kemana sebetulnya di antara 2 pertigaan jalan ini. Dimainkan ekornya. Akhirnya jalan itu benar saya pulang jalan itu. Karena hampir 1 jam menunggu orang nggak pernah lewat di situ. Tapi siang. Siang, udah hampir sore. Kalau malam kenapa? Jadi ya? monyet ternyata bisa juga memahami bahasa kita. Iya. Oh iya benar. Kalau sama kuntilanak disuruh ke kuburan soalnya. Ya, tadi kan monyet disuruh pasang baju, dia sendiri nggak tahu Iya, kenapa betul. dipasangin baju kan. Jadi software tadi penting ya. Betul. Jadi percuma rakyat misalnya dikasih bla 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 tapi Betul. softwarenya tidak di Bang Pangi, kenapa kok ya setiap rezim yang memimpin itu lebih seneng menampilkan ini ya, kalau urusan-urusan begini itu menampilkan tidak menampilkan membuat proses, bikin blueprint, dia membangun, tapi shortcut. tiba-tiba shortcut gedung, bikin ini biar ada momentumnya. Sementara kan kalau urusan kesehatan, tenaga kerjaan dan lain-lain tuh rakyat nggak butuh itu. Rakyat butuhnya ini zaman Pak Jokowi nih ceritanya nih. bukan, ini umum aja, umum aja ini. Ke puskesmas cepat, ke sekolah daftar sekolah tidak harus ribet nunggu segala macam. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit juga cepat, ngurus KTP, kan itu. Cuman itu kayaknya nggak jadi Pelayanan ya? Iya, layanan tuh nggak jadi priority. Yang jadi priority itu adalah ya udah yang bisa ditampilkan di media, yang bisa dilaporkan. Kenapa begitu? Saya sendiri nggak ngerti nih. Kenapa bisa kok mereka hanya senang fisik kan gitu. Iya. Jadi tampilan kan. Nah, itu kan memang problemnya hari ini. Bagaimana hari ini kesulitan akses pendidikan kan nggak dibaca. Nah, yang kan kalau soal fisik pembangunan itu kan memang kelihatan itu populis sih sebenarnya. Lebih cepat untuk aspek elektoral ya. Kenapa Pak Jokowi harus hadir? Bukan Pak Jokowi, Presiden harus hadir gunting pita.
yang sebetulnya itu bisa diwakili menteri. Kenapa? Karena aspek kepentingan elektoralnya. Bahkan ada yang sebetulnya presiden tidak perlu hadir untuk gunting pita, karena tol itu nggak ada urusan dengan pemerintah. Kalaupun ada hanya pembebasan kan, karena yang bangun tol swasta. Kan? Tapi presiden harus ada di sana kan. Bahkan yang punya tol nggak ada di sana. Cuma itu nggak usah dilanjutin lagi. Karena saya tapi udah ketemu. Yang punya tol udah ketemu. Karena di zaman waktu presiden sebelumnya, saya nggak pernah lihat dia gunting pita jalan tol, nggak pernah. Oh iya, betul itu Pak. Nggak pernah. Nggak pernah ada presiden. Nggak ada presiden, baru kali ini. Tapi kalau kayak bagi bansos atau apa, emang itu levelnya camat ya Pak katanya Pak? Ada yang bilang gitu. Nggak tahu juga, nggak tahu. Enggak, kemarin ada yang ngomong katanya. Bapak siapa yang ngomong? Kagak. Itu kerjaan camat itu mah katanya gitu. Nggak, itu mah antar jakat. Yang pasti yang nggak diajak tadi tuh mungkin sekarang nanya, kok saya nggak diajak? Udah Pangi, kalau lihat tema malam hari nanti, biasa kalau kita tiap episode debat tuh, ini temanya siapa nih? Maksudnya ya kan, ini temanya, ini Anies banget, Pak Prabowo banget atau Mas Ganjar banget? Kayak yang kemarin kan temanya pertahanan. Kita anggap Pak Prabowo, udah nih dia akan menguasai betul. Dan akhirnya ternyata diserang oleh Anies dan Ganjar. Nah sekarang temanya tuh ada tema pendidikan. Walaupun Pak Ganjar juga menguasai semua ya, karena kan dia jadi gubernur Jateng. 2 periode aja ya. Beberapa orang bilang ini mah temanya Anies banget nih. Kalau menurut Bang udah Pangi, ini temanya siapa? Sebenarnya begini, kadang memang ada di luar ekspektasi, di luar dugaan kita bakal terjadi juga kan. Ya bahkan yang seperti misalnya dianggap kemarin belimbing sayur, kemudian dianggap Samsul, tiba-tiba ekspektasi antara tingkat level ekspektasi dengan performanya beda. Oh ternyata nggak seperti itu gitu. Nah terkesan memang pendapat publik hari ini, oh ini panggungnya Anies banget gitu, pendidikan nih ya kan, kesejahteraan sosial ada juga, kemudian kebudayaan. Kan beliau memang pernah jadi Menteri Pendidikan dan kebudayaan. Nah, termasuk ada isu kesehatan dan seterusnya. Nah, cuma kan memang apakah nanti dari konteks ini kan memang banyak sekali temanya ya. Luas banget nih. Luas banget. Nah, kita mencermati nanti bukan itunya sebetulnya. Yang pertama itu nanti adalah apakah memang masih Pak Prabowo mengatakan ya sudah saya selesailah soal program ini nggak terlalu penting. Itu yang ada dalam benak beliau bahwa memang nggak perlu juga meyakinkan rakyat lagi. Nah mungkin beliau akan mengambil, ada dugaan saya dia mengambil nanti upaya untuk mengambil simpati. Ya menarik ini. Simpatik. Simpatik itu seperti mau menangis gitu kan. Orang akhirnya kasihan. Pak Prabowo dikeroyok, digebukin, dikasih nilai rendah banget. Kok tega? Debat apa drama Pak? Ya. Ini karena memang perilaku pemilih kita yang melankolis gitu ya. Melau ini akan muncul. Duh kasihan ya, kok tega ya ngasih Pak Prabowo nilainya 100 jadi 9 misalnya kan. Dari 100 ke 9 kan memang nggak tega juga kita dengar ya kan. Terlalu jauh juga. Atau kan? juga bahwa ini adalah perjuangan terakhir, dan kan kemarin Pak Prabowo bilang saya sudah tidak mikirin harta, saya hanya ingin mengabdi untuk rakyat. Itu salah satu yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah yang bahasa-bahasa begitu tuh langsung ditangkap publik, bagus, sentimen positif pasti, karena memang seolah tidak bukan mencari kekayaan, bukan mencari apa-apa, ini hanya pengabdian. Jadi kan konsep pengabdian. Nah cuma memang dari isu-isu ini kalau kita percermati, memang Anies harusnya lebih panggungnya beliau yang punya kan, lebih Anies banget kan. Karena dia Menteri Pendidikan dan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DKI. Yang ngurusin ini. Kalau Ganjar kan Gubernur Jateng, ngurusin ini juga sih sebenarnya. Cuma kan saya justru lebih tertarik nanti isunya sebenarnya kesejahteraan sosial sih. Pendidikan tetap, kesehatan tetap, tapi isu-isu kesejahteraan sosial ini kan yang saya sebut tadi kan ada bansos, BLT. Udah ini kan final ya, debat final ya. Kira-kira akan terjadi saling serang atau nanti para paslon ini tadi itu akan mencoba mengambil simpati dengan berbagai cara mereka? Pak Prabowo udah ngasih warning kan kemarin, saya was-was debat karena takut dikasih nilai rendah. Sebenarnya nggak ada urusan nilai rendah karena kan ini bukan bidang dia. Saya nggak tahu soal itu. Nggak tahu soal itu. Bukan kan tadi ngomong sebelum on air kita. Nggak ngomong di mana? Oh sebelum on air. Enggak, orang gue datang. Kan kalau waktu urusan pertahanan kan iya, tapi kan ini kan nggak ada urusannya sama dia. Cuma kalau kita mencermati nanti melihat fenomena dari 3 calon presiden kita ini,
pasti gagasan ini dianggap mereka sudah pelajari dulu sentimennya dari 3 debat sebelumnya. Dari Gen Z milenialnya, apa sentimen populisnya apa. Pasti mereka belajar dan Pak Anies tentu juga belajar kemarin ketika melakukan manuver termasuk Mas Ganjar terhadap Pak Prabowo, efeknya seperti apa. Termasuk Gibran yang kemarin gimmicknya berlebihan, tentu mereka evaluasi. Sentimennya kok bisa negatif atau positif. Nah, dari kacamata bentangan empirik seperti itu, dia tentu belajar mana yang kemudian setiap omongan itu jadi elektoral. Betul. Jangan sampai setiap omongan jadi blunder. Jadi kalau misalnya debat terasa seperti orang menggurui, itu juga sentimen kan belum tentu positif. Atau menyerang berlebihan. Atau ngasih nilai yang rendah tadi kan. Nilainya kok ngasih rendah banget kan gitu. Jadi cenderung kan mestinya kan kita memang udah masuk kepada pendalaman gagasan, pikiran ya, kompetensi, kapasitas, visi misi, programatik. Bang Pange, kita jeda dulu. Ini persiapan. Iklan lewat atau gimana? Bukan, ini pantauan dari sejumlah lokasi. Di 3 paslon Di ya? 3 paslon. Ini kayaknya Pak Prabowo dari Kertanegara ya? Iya. Kalau Mas Ganjar dari Bonsir ya? Iya, Bonsir. Kemudian Mas Baswedan. Anies dari ini? Gundang dia? Situasi di Blok M kayaknya ini ya. Oh Mas, ini? Sudirman itu. Sudirman ya, udah Sudirman ya? Sudirman. Keren mobilnya. Ini mobil listrik. 01. Coba cek ada botol air mineral nggak di situ? Betul plastik. Botol plastik. Nah, jadi yang atas. Oh ya, ini hasil survei tadi. Hasil ini ya, hasil kuis sementara ya? Ya, apakah Anda sudah yakin terhadap pilihan Anda? Yang yakin ada 91%. Yang ragu 7%, yang tidak yakin 1%, yang belum punya pilihan 1%. Nah, udah Pangi nih coba direspon dulu. Ini sementara sifatnya nih. Ya kalau seperti ini angkanya memang debat nggak relevan lagi jadinya. Karena kan mereka sudah yakin dengan pilihannya. Artinya mereka menyaksikan debat hanya nanti akan mengambil sesuai dengan isi perut mereka. Jeroannya aja. Jadi kalau ini bagus diambil, kalau nggak bagus mereka skip kan gitu. Karena bagi mereka debat ini sudah bukan lagi soal keraguan atau undecided atau swing atau mengayun. Mereka sebetulnya sudah punya pilihan. Cuma mau melihat debat, ngambil yang mana menguntungkan bagi mereka aja. Gitu. Iya. Jadi akhirnya mereka bukan kosong kan, sudah berisi. Nah soal undecided ini hasil survei terakhir dari lembaganya udah berapa persen? Mas kita masih kemarin 9%, masih besar. Bukan ada juga 25. walaupun ada yang 20% ya. Iya. Jadi kan sebenarnya racikannya itu kan 3 sebenarnya. Swing, undecided, strong voters. Itu masyarakat kadang-kadang salah memahaminya. Oh iya. Ya swing itu yang mengayun tadi. Memang dia bisa migrasi kemanapun. Nah, kapan dia akan mantap pilih strong voters? Ketika masa kampanye selesai, menyaksikan debat, ada uang dan barang, kemudian juga ya termasuk serangan pajar nanti. Ya, nanti menunggu siapa yang ngasih uang paling terakhir. Atau uang yang paling banyak, amplopnya 10 tapi yang paling banyak yang ada uangnya itu yang dipilih. Jadi 10-nya money politik tapi yang kepilih cuma 1 juga akhirnya karena yang paling banyak uangnya, jumlahnya, volumenya. Nah, kemudian juga salah satunya adalah menunggu debat ini. Nah, kemudian ada yang strong voters yang kalau kita beda lehernya, ketulis udah di situ nggak bisa berubah lagi. Mau dikasih bantuan sembako pun, mau dikasih bantuan raskin pun, BLT pun, dia nggak bergeming, nggak akan berubah. Karena memang itu sudah ideologi banget. Mereka sudah bukan lagi likability, bukan lagi acceptability, bukan lagi udah betul-betul sudah strong voters tadi, sudah mantap pilih. Itu kalau fansnya K-pop tuh. Iya. Kayak gitu ya kira-kira udah ya. Iya, sudah mantap pilih, tidak akan mungkin berubah kecuali mungkin gempa atau apa. Tapi, itu mirip fansnya MU. Udah kalah terus, peringkatnya udah kemarin tetap aja cinta. Ada juga orang milih itu, alasan itu. Kenapa milih Pak Prabowo? Karena kasihan aja. Udah 4 kali nggak pernah menang. Jadi sentimennya psikologi. Jadi rasa tadi itu masa 4 kali jagoan kita, presiden kita nggak pernah menang nih. Udah 3 kali 4 kali pemilu kita ingin menang dong sekali ini. Ada juga. Itu kan nggak rasional sama sekali. Jadi karena memang empatik, karena udah selama ini jagoan presidennya kalah terus. Nah, yang dipilih kebetulan selama ini Pak Prabowo. Nah, giliran mau menang masa kita nggak pilih kan gitu. Nah, soal rasional irasional, pemilih kita lebih besar yang mana?
Udah. Iya, kalau pemilih kita hasil Voxpol yang bulan Agustus kemarin yang saya keluarkan itu pemilih rasional kita trennya pertumbuhan positif sebetulnya. Hampir 62%. Besar. Yang artinya mereka memilih karena bentangan preferensi, kompetensi, kapasitas, programatik, kemudian visi misi, kemampuan personal dari calon itu sendiri. Meskipun angka pemilih yang turun itu adalah sosiologis, karena kesamaan agama, suku, asal usul, jenis kelamin dan umur dan seterusnya. Tapi angka yang 30% pemilih psikologis itu masih besar kan, 30% masih besar. Nah, yang ternyata dalam debat ini gimmick itu lebih penting daripada substansi. Oke, Bang, kenapa isu sentimen agama, isu istilah itu sara, isu identitas itu nggak laku lagi? Dan kita sebenarnya agak seneng ya, karena membuat situasi jadi nggak seheboh. Kalau saya memang dari setahun yang lalu udah mengatakan ini nggak akan jalan, isu ini akan tiarap. Karena apa? Karena memang polarisasinya pertama 3 calon. Jadi ada pemecah gelombang lah ya. Yang kedua memang dari 3 calon presiden kita kan nggak pernah masuk isu agama. Prabowo kan nggak ada statement agamanya. Ganjar nggak pernah statement agamanya, termasuk Anies kan. Artinya ketiga calonnya kita bersyukur nggak mau masuk seperti air dalam pusaran yang membuka katak pondora jin setan keluar itu. Karena statementnya yang salah, ya kan? Kan dia nggak pernah berpolemik tentang isu. Karena apa? Dia persis 3 orang ini tahu bahwa kalau masuk isu agama sentimennya itu negatif, berbahaya, rusak. Tinggal seperti pusaran air, tinggal nunggu tenggelam aja. Sehingga mereka sendiri nggak mau mendekati isu itu. Nah itu kita terselamatkan. Jadi bukan publik nggak masuk ke isu agama, tapi calonnya yang menyelamatkan kita. Meskipun ada salah satu paslon yang juga mendapat dukungan dari yang dianggap mewakili umat tadi itu ya. Kita bersyukur saja memang kalau kita lihat track record omongannya kan nggak ada yang kontroversial orang. Nggak ada yang ngomong-ngomong agama yang aneh-aneh kan nggak ada. Nggak ada yang jualan ayat lah ya. Ya, yang jualan ayat juga nggak ada. Jadi saya meyakini isu identitas tidak ada karena diselamatkan oleh calon kita semua. Jadi calon kita memang nggak tertarik. Oh, bukan karena Bajar udah terpecah ya, bukan ya? Bukan. Ya kalau itu seperti Iron Man yang error Israel yang error itu kayaknya itu. Oke. Udah, ini tadi satu lagi yang belum. Tadi swing dan strong voter udah. Yang undecided tolong dijelaskan. Nah, undecided ini kan mereka ini kan kaum biasanya kenapa hasil survei berbeda dengan hari H? Kan faktornya salah satunya dewa elektoral undecided. Jadi biasanya kalau survei pilkada saya pasti lihat undecidednya kalau masih besar itu justru makin berbahaya kan. Karena bisa nanti akan membuat hasil survei hari ini akan berbeda dengan hasil H-nya. Karena undecided itu adalah orang yang sebetulnya nggak mau jujur. Oh. Mereka lebih. Itu yang membedakan dengan swing tadi. Iya. Yang kedua mereka itu adalah kaum intelektual juga yang nggak mau polos, maksud tadi nggak mau jujur, masihnya atau belum menyimpan. Mau declare terbuka. Nggak mau declare, nggak mau. Dia pintar. Kemudian memang bagi mereka kontemplasinya lama. Mereka nggak mau terlalu cepat kan. Mereka akan last minute tuh. Last minute rata-rata mereka injury time dan itu termasuk pemilih yang kalau saya katakan pemilih rasional sebetulnya. Bukan pemilih psikologis, bukan. Kalau psikologis itu nangis saja calon dia langsung empatik kan, cepat dia menjatuhkan pilihannya kan. Padahal itu gimmick kan? Berarti harus sering nangis tuh ya mereka. Nah, kalau hari ini Pak Prabowo bisa menunjukkan bahwa dia sedih diserang itu bisa. Karena pemilih yang empatik itu banyak kan, yang melankolis itu kan, psikologi kan. Nah, itu atau pura-pura duduk di pojokan begini gitu ya. Bisa juga tuh ya. Atau sambil bawa kucing lus-lus. Oke, nih dulu debat. Oke. Ini kita masuk dari total 5 debat, berapa yang Anda tonton ya? Oh, nanti bisa ikut lagi ya, scan QR code ya? Ya. Oke, ini kuis lagi, oke. Dari total 5 debat, berapa yang Anda tonton? A, 1 kali debat. B, 2 kali debat. C, 3 kali debat. C, 4 kali debat. D, 5 kali debat. Oke, silakan Anda pilih untuk pertanyaan kuis kali. Oke, saya ke Pak Faisal ya. Pak, ini kan sebagai Sekjen Koalisi Nasional Pelindungan Keluarga. Udah di samping gue Pak. Apa yang diharapkan dari para capres ini yang nanti akan berdebat soal ini nih yang terkait dengan Kesos buat keluarga Indonesia? Ya, terima kasih ya Pak Mehmet. Jadi yang menarik nih ya, saya kembali lagi tadi ya, kan ukuran kita biar fair adalah visi misi dan program kerjanya. Kita harus jujur ya mengatakan bahwa sekarang ini yang tegas-tegas bilang
tentang keluarga di visi misi program kerja itu hanya pasangan nomor 1, gitu loh. Ya. Coba aja lihat tuh, kan dia ada 8 kan. Nah salah satunya tuh tentang itu gitu. Nah yang pasangan 02 dan 03 bukannya nggak peduli sama urusan keluarga, mereka juga peduli juga gitu ya. 02 itu kita bisa dapatkan di dalam uraiannya tuh yang sampai 88 halaman apa kalau nggak salah. Itu ada yang membahas masalah keluarga juga gitu loh ya. Dan banyak itu ya, segala macam yang diwakili dengan makan siang dan susu itu. Iya. Nah itu kan gimmick lah ya. Cuman sebetulnya ternyata nggak sesederhana itu gitu. Bukan cuma makan siang dan minum susu, tapi ada banyak yang lain ternyata. Kita bisa dapatkan di program dia. Nah 03 juga sama, ternyata juga peduli juga tentang keluarga gitu ya. Walaupun kalau kita lihat di programnya yang disampaikan kan berbentuk kayak gambar-gambar gitu ya. Kesannya begitu sederhana, tapi kalau kita dalami, wah ternyata ini serius juga. Nah sekarang dari debat nanti malam ini yang kita harapkan ya ke depannya kita sih dari KNPK Indonesia tuh berharap ya siapapun yang terpilih jadi presiden itu harus betul-betul menyadari bahwa urusan keluarga ini adalah inti dari ketahanan bangsa loh. Fundamental. Loh iya. Fondasi. Nih ya. Mohon maaf ya udah ya. Iya. Ini saya bukannya membawa ke urusan agama nih ya, bukan ya. Cuman saya orang Islam, jadi saya bisanya ngutip Quran. Di politik identitas. Iya kan? Nah, makanya, Politik identitas. makanya kan di Quran tuh kan dibilangin bahwa yang disuruh dijaga itu ayatnya jelas, jagalah dirimu dan keluargamu. Bukannya paslonmu ya? Bukan. Oh, dirimu dan keluargamu. Bahkan kan? ayat yang jagalah negaramu juga nggak ada loh. Nggak ada. Adanya jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan tuh lewat Quran bilangnya begitu? Berarti kalau ada bapak jagain anak-anaknya udah bener dong Pak? Oh bener, kayak saya gitu kan, jagain anak saya gitu ya. Anaknya sendiri ya? Bukan anak orang lain maksudnya. Loh bener ya, bener itu bener banget. Yang nggak bener bapak nggak jagain anaknya. Nah itu nggak bener namanya, nggak bertanggung jawab. Ya. Nah sekarang maksudnya ngejagain pendidikannya betul, gitu. Betul. Nah, kalau belum cukup umur ya jangan dipaksa. Betul. Nah Untuk sekarang untuk sekolah. Ya. Karena nggak diterima kan. Masuk SD 4 Tenang, biar Bapak aman. Masuk SD 4 aman. tahun. Iya betul. bener. Jadi gini Pak. Bang Bangi setuju aja. Sekarang kenapa Tuhan tuh nyuruh jaga diri dan keluarga dari neraka? Karena kalau diri dan keluarga itu benar, baik ya, otomatis negara dan bangsanya akan baik. Dan keluarga bisa jadi cobaan terberat ya Pak? Betul itu dia. Oke. Ya kan Pak? Sebentar. Ini kita jeda dulu karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud udah datang ya. Ini jaket nyonya keren ya. Iya. Ini bukan bomber ini apa? Jatuhnya apa nih? Hoodie apa bomber ini? Hah? Parsiti. Pak Ganjar dengan Ibu Atiko, Pak Mahfud dengan Ibu Mahfud. Saya agak lupa nama istri Pak Pak Pemret ngomong-ngomong saya anak 3 loh. Oh iya? SMA 3 Oh maksudnya. SMA 3. Oh, anak itu Setiap Budi. Iya, Iya. 3. Angkatan berapa Pak Faisal? Saya angkatan 90. Kok nggak ketemu ya? Udah ketemu ya? Iya. Masa sih? Saya SMA 40. Oh, pantesan. Ya beda lah. Ini SMA 3 tuh SMA favorit. Elit loh. Banyak artis ya katanya. Oh iya, betul. Atlet juga banyak atlet. Faris RM. Iya, Faris. Banyak banget. Banyak ya. Yang narkoba juga banyak katanya. Bahaya. SMA Itu SMA elit tuh. SMA elit. SMA Dulu 3. saingannya sama 8 Bukit Duri ya Pak? Iya, betul. Iya kan? Sama Budut juga. Budut ya? Jadi SMA 3 tuh pernah berantem sama Budut dan sama 8. Nah, itu tuh. Iya. Dulu Bang Margi SMA ini di Rengas Dengklok. Bukan. Bukan. Iya, saya Don Boski. Oh. Ini yang lagi OTW, ini udah mau sampai ini Jadi siapa nih? Pak Ganjar udah sampai, kemudian Tapi kayaknya tadi mobilnya Anies tuh. Mas Ganjar sama Pak Mahfud kayaknya nggak mungkin pakai kostum itu ya, akan ganti ya kayaknya ya. ya, kan? Ya dong. Mungkin takut ditiru.
Oke. Kayak kemarin kan tiba-tiba ada yang ganti Ini Pak, pakai jaket. ini Pak Anies nih. Ini kita tadi Pak Ganjar, Pak Mahfud udah sampai langsung preskon. Sekarang Pak Oh, satu mobil nih, Caimin sama mana? Mobilnya mewah ini Pak, 01 Pak, mobil siapa ini Pak? mobil sewaan ini. Sewaan nih. Rental Pak? Iya, rental Hiace. Enggak, bukan. Ini kayaknya dari Bang Surya nih mobil ini. Iya. Dari Bang Surya nih mobil ini. Surya Transportation. Bukan dong Pak. Surya mana bukan. nih? Jelas dong. Surya Paloh dong. Oh, itu ada Oh, Pak Tom Lembong Lembong. ikut. Wah, Tom Lembong lebih terkenal dari ini ya. kaptennya tuh Pak Sauki. Mas Oki. Oke. Itu di belakang siapa tuh Pak yang pakai helm tuh Pak? Bukan. Oh, itu masyarakat biasa di belakang. Oh. Oke. Mas Tom Lembong jadi ini ya, dilibatkan ya. Wah, itu putranya Pak Anies tuh belakang tuh. Mana? Itu belakang. Lah, itu bukannya itu kepala Bulog yang nyambut bukan ya? Bukan. Mas Krisna Murti itu bukan? Bukan. Mas, Bang Mae, ini Anies sama Caimin nih ini ya, konsisten dengan pakaiannya begini aja ya? Jas, Formal. dasi, formal aja dari awal apa? Mas Anies Ya, emang selalu karena, begitu. karena begini, Pak Anies itu kenapa pakaian baju gitu, outfit apa namanya? Outfit ya, apa nama istilahnya? Iya. Outfit ya? Outfitnya begitu, karena beliau memahami kondisi kebosanan, kejenuhan dengan model sederhana. Makanya mobilnya kan kelihatan betul dia jaga wibawa mobilnya Iya, supaya. iya, iya. Karena mungkin kalau konteks 10 tahun ini udah jenuh juga dengan pakaian yang tanpa jas. Kan. Jadi ini kan Sepatu kalau kets gitu ini ya. nggak cocok kalau waktu itu Pak SBY presidennya nggak cocok. Tapi ketika Pak Jokowi presidennya mau selesai kan beliau juga Pak Jokowi jarang kan bajunya putih aja Putih, kan. celana hitam, Yang 100.000 ya? yang ada harganya malah. Iya, 100.000 ya? Kemejanya 100.000. Celananya berapa? Celananya 75 masalah di Tanah Abang. Enggak dong, Pak. Ini baju ini berapa? OSIS ini. Ini dari koperasi, Pak. Nyicil. Koperasi simpan pinjam ini. Nyicil ya. Iya. Dan untungnya nggak ada yang naik delman ya. Padahal dulu waktu 2019 yang ngantar ke KPU kan Mas Anies ya? 14. Naik bajai. Oh iya. 14 atau 2019? 14. 14 ya? 14. Oh iya, 14. Jadi Kemarin- memang sengaja. Waktu daftar ke KPU kan bukannya naik delman 01. Bukan waktu zaman Pak Jokowi dulu. Di antar Mas Anies kan Iya. naik bajai ya kalau nggak salah ya? Kalau nggak selama debat ini nggak ada yang banyak Gimmick. lah naik mobil biasa karena memang lagi Udah nggak laku hujan. juga gimmick ya? Nggak laku juga. Udah nggak laku ya? Kalau banyakan gimmick buatan tuh kan ada kadaluarsanya ya. Bukan kata Bang Buda Pangi, itu banyak nipunya ya tadi Bang Pangi ya? Jangan-jangan debat ini sebenarnya nggak genuine juga ya, tidak orisinal juga karena menjaga suara, menjaga image, jaga elektabilitas gitu, elektoral. Jadi kalau kita dengerin kemarin debat di Amerika misalkan kan, main hantem-hanteman kan, misalkan kayak waktu Biden ngomong kita mesti Sama Trump. kita harus bikin masyarakat Amerika tuh pintar, terus kata Donald Trump, Biden itu nggak usah ngomong pinter deh, lu aja sekolah nggak lulus kan, langsung begitu kan ngomongnya kan. benar, Kalau iya. di kita belum bisa kayak gitu ya. Sebenarnya bisa. Makanya saya bilang saya pernah tawarkan ke KPU kan. Buat aja 10 menit satu tema. Mereka diskusi aja bertiga. Saling bertanya, saling ledek, saling adu Adu data, gagasan. adu gagasan, kemudian menyerang, kemudian mengkritik. Itu nggak apa. Cuma kan jadi persoalan menjadi nggak genuine. Yang abang bilang tadi ada trayek, Iya. nol waktu habis lah. Iya. Kemudian ada penonton yang nggak bisa ditertibkan lah. Iya. Kemudian terlalu banyak berjaga-jaga ini nggak jadi keluar tuh orinya. Jadi kepalsu semua jadinya. Jadi susah Ini lah. makanya saya bilang, kenapa di Amerika mereka siap itu kan tarung bebas bang. Tarung bebas ya. Iya, Jadi, iya. Jadi buka-bukaan apa adanya, belak-belakan aja. Jadi mereka nggak ada beban. Jadi mereka diskusi Dan aja. nggak ada yang sifatnya personal ya udah Nggak ya? ada. Dan betul-betul menyerang personal itu enggak, tapi dia betul-betul menghajar secara kompetensinya. Memang pendidikan nggak lolos dia tahu. Memang tidak lolos ya, memang tidak lulus kan. Sekolahnya rendah dia tahu. Tapi kira-kira nanti dia bilang gini, Mas Anies, Anda jadi menteri aja diganti. Dipecat gitu ya, Diganti. Diganti apa dipecat? Kalau dipecat kan nggak hormat, Pak. Diganti. Emang itu hormat? Diganti, kan diganti. Alasannya apa? Apanya? Alasan diganti waktu itu. Ya hanya Pak Jokowi dan Mas Anies yang tahu. Walaupun Pak Anies bilang sampai sekarang dia nggak tahu alasan diganti. Nah itulah bang menjadi penyebab Bang Margi, Bang Gaib ya. Kenapa debat kita ini akhirnya tidak genuine, tidak sesuai dengan
yang kita inginkan. Karena memang aturan terlalu banyak, trayek terlalu banyak, rambu-rambu terlalu banyak. Jadi akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa kecuali tadi itu akhirnya gimmick aja, kemudian substansinya nggak dalam. Yang saya heran ya, pas pendukung boleh datang, cuman nggak boleh bersuara, tidak boleh berteriak, tidak boleh ngapa-ngapain. Dia, menurut saya mendingan nggak usah ada pendukung. Untung nggak boleh napas ya. Maksudnya biarin bertiga aja. Sebenarnya itu udah kita kritik KPU waktu itu kan, nggak usah ada pendukung kan. Yang kedua, kan banyak yang kita kritik waktu itu, cara penulis hanya jadi hanya pajangan, apa istilahnya Bang, pajangan itu etalase aja kan, aksesoris aja kan. Tapi kalau ini kan bisa diminum. Kalau yang tadi nggak bisa diminum, hanya cuma pura-pura aja gitu, taruh aja di situ, cuma ada pertanyaan titipan gitu. Oke. Belum doa yang hilang tiba-tiba, kan itu biasa. Itu judul film sudah. Iya. Doa yang hilang. Nih, saya mau ke Bang Faisal lagi nih, Bang Faisal. Karena sebenarnya Bang Faisal ini angkatan Bapak kan ya, 90 SMA-nya. Oh, enggak lah. Lulusnya 90. Iya, lulus 90. Oh, kita lulus 93. Oh iya, 93. Agak muda dikit. Iya, Bapaknya baru 87. Iya. Pak Faisal, soal keluarga tadi sangat penting ya. Artinya gini. Saya pernah dengar bahwa banyak keluarga kita yang sakit, Pak. Oh iya, betul. Tadi ngomongnya broken home, sekarang kenapa jadi sakit? Enggak, ini betul. Jadi gini ya, itu betul sekali ya. Jadi kalau dilihat ketahanan nasional kita ini bagaimana, ya, sebetulnya kita harus akui rawan. Iya. Rawannya kenapa? Bukan karena alutsistanya pada tua gitu, bukan cuman itu gitu ya. Wah, penting nih. Iya. Penting nih. Penting nih. Iya. Betul. Jadi bukan cuman senjatanya kurang, bukan cuman itu. Ya. Tapi karena keluarga-keluarga kita ini banyak yang bermasalah. Itu gitu loh. Kalau status rusak, sakit atau apa? Keluarga-keluarga kita ini di Indonesia, Indonesia ini. Sakit barangkali ya. Sakit ya. Jadi tidak dalam keadaan baik-baik saja sebetulnya. Ya. Itu dalam tanda kutip ya, output dari keluarga yang sakit itu apa? Misalnya ke anak, ke orang tua. Iya tentu. Ke lingkungan tuh apa dampaknya? Pastinya tidak akan menghasilkan output yang optimal, kan namanya lagi sakit. Kan gitu. Nah untuk itu makanya kita perlu program-program untuk memperbaiki keadaan itu. Nah itu yang kita ingin lihat dari para capres ini, gitu loh. Mereka perhatikan nggak itu? Kalau mereka cuma perhatikan tadi yang Pak Penmet bilang fisik segala macam, padahal ini orangnya sakit itu loh. Ya, kayak tadi sempat disinggung masalah pinjol. Itu salah satu penyebab terjadinya perceraian loh. Ya. Dan angka perceraian ya kalau kita lihat statistik itu terbanyak itu akibat pertengkaran yang terus-menerus. Ya. Nah, di antara pertengkaran yang terus-menerus itu sebabnya apa? Sebabnya ternyata masalah uang. Iya, ekonomi. Iya, ekonomi. Belum judi online. Nah, itu dia. Ya. Dan ekonomi ini kalau dikejar lagi ke dalam, digali lagi, ternyata salah satu sebabnya adalah judi, gitu loh. Nah, ini masalah judi, pinjol, Begadang, iya. Mira Santika. Betul. Dan ini sekarang anak-anak sekolah aja udah pada ikutan pinjol. Coba. Ya, karena memang fasilitasnya tuh ada gitu loh. Itu kalau kita tarik Pak Faisal ya, tanpa bermaksud penyalakan. Tanggung jawab utama ada di mana? Iya, ada di negara dong. Presiden maksudnya? Bukan, maksudnya Yang jelas. Hah? Yang jelas. Nggak bisa begitu, Pak Jokowi maksudnya. Kurang jelas. Implisit dong. Bukan maksud saya. Iya. Ini kan Kan ada tidak ada visi menteri, Betul. yang ada visi presiden. Nah, betul itu. Ini kan ada pemerintah pusat. Betul. Ada pemerintah daerah. Betul. Ada ulama juga. Betul. Tokoh agama. Betul. Iya kan? Betul. Nah, tanggung jawab siapa yang terbesar? Jadi kalau kita bicara konteks pinjol ya. Nah, keluarga yang sakit tadi itu, Nah. Pak Faisal. Sakit. Nah, keluarga yang sakit ya. Nah, sekarang kalau keluarga yang sakit, tentu yang bertanggung jawab terutama adalah orang tuanya. Kan tadi kan ayat Qur'annya kan bilang jagalah dirimu dan keluargamu. Itu ayatnya buat siapa tuh? Buat kepala keluarga. Nah, sekarang kalau keluarga ini dibesarin jadi satu negara, kepala keluarga yang namanya negara siapa? Ya presiden. Makanya jadi presiden itu ya sebetulnya bukan sesuatu yang harus diperebutkan. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat, saudara.
Udah deh, saya nggak mau jadi presiden lah. Udah, kapok dah, nggak mau. Kita ikut dosa juga nih. Itu dia. Udah datang nih. Udah. 02 nih. Ya, Pak Prabowo dan Mas Kok Gibran. bajunya makin tambah warnanya ya? Iya. Bukannya makin pudar ya? udah. Oke. Sehat ya Pak Prabowo, sehat. Sehat, Udah jalannya jalan juga ya. kenceng itu. Iya. Untuk Apa? vitamin ya? Itu di belakangnya istrinya Gibran ya? Iya. Oh. Saya tahu arahnya Bapak. Enggak. Saya tahu arahnya Bapak kok. Enggak, nanya. Saya tahu istrinya Pak Prabowo kemana gitu kan. Enggak, Saya tahu arahnya Prabowo Bapak. didampingi anaknya, itu tadi ada anaknya Iya. Pak Prabowo. Enggak, itu Mbak Titi ada di dalam kok udah hadir. ya. Jadi memang ini ngomongin keluarga ya, karena saya tinggal di kampung ya, di daerah Pondok Gede di kawasan Jati Makmur ya. Sekarang Pondok Indah ya. Sekarang jadi kehidupan keluarga itu nih ya, bapaknya gojek, Betul. ibunya tukang cuci, anaknya nggak ada yang ngurus. Akhirnya supaya ibunya diem, anaknya dikasih handphone. Iya. Ada lagi bapaknya tukang rujak, ibunya juga tukang rujak, Iya. harus kerja. Anaknya biar diem dikasih handphone juga. Iya. Karena kan nggak mungkin dia kalau udah makin besar supaya anteng gitu. Dan itu fenomena yang terjadi banyak Iya. sekali. Iya. Mereka Kok lumayan pertanyaannya bagus banget ini sekarang. Biasanya kan nggak kualitasnya kurang. Ini bagus. belum nanya nih, belum nanya, belum. Haru cilok. Karena efek makanan Iya ya. cilok. 5 per sehat 5 itu gratis kali ya? Iya, efek susu makan siang tadi. Kemarin habis makan siangnya siang. sehat. Iya kan anak sekolah. Iya benar. Makan siang yang sehat. Berat pertanyaannya. Berat pertanyaannya. Nah, fenomena Kapan lagi ngecek dia gitu. fenomena Kata Pak Faisal, gue mau jawabnya gimana? Sampai rujak tadi itu loh. nah, fenomena ini kan banyak di masyarakat. Realita. Nggak usah jauh-jauh ke Kalimantan, nggak Iya, usah jauh ke iya. Sulawesi. Pondok Gede nih. Bukan, Betul. itu yang di Jabodetabek aja banyak banget, yang di Bojong, yang Bener. di Citayam. Betul. Gang Semen. Gang Semen mah di puncak, udah nggak ada, udah di konblok sekarang. Oke. Kok nggak tahu Pak? Nggak ada. Sering Pernah ya, Pak? kesana Pak ya? Dulu nggak, saya lewat botol kecap. Kalau ini Bang Margi yang sering mampir. Nah, ini kan satu fenomena yang kita terjadi di masyarakat. Iya. Waktu kasus Citayam apa tuh? Yang di Sudirman itu ya. Oh iya. Fashion Oh, show. Fashion show. yes. Itu kan Yes. ABG yang tidak terawat oleh Iya. keluarganya. Akhirnya dia Iya. mencari jati dirinya Iya. udah. Dan itu kebijakan negara ini tidak sampai ke situ. Betul. Masyarakat berjuang sendiri untuk hidup gitu. Karena saya tinggal di tengah-tengah masyarakat, mereka nggak menikmati APBN seperti mereka itu. Benar. Benar itu Pak. Nah kalau Iya. apa yang diharapkan dari Ini Pak capres kita ke Faisal depan? sedihnya udah dalam banget. Makanya dia bilang benar-benar aja tadi. Oh benar, soalnya saya anak kampung juga, gitu. Jadi saya Pak Gaib ya, saya tuh lahir di Tanah Abang, ya. Lahir di Tanah Abang sini, Bukan di rumah sakit Pak? di rumah sakit di Budi Kemuliaan. BK. Anak BK. Itu kan. Itu kan rumah sakit buat Bersalin. kaum duafa. Duafa, ya. Ya, gitu kan. Nah, kemudian dari Tanah Abang saya pindah ke Matraman. Matraman. Oh, Jadi iya. saya nih anak kampung gitu loh. Dari kampung ke Anak kampung. berok lah ya. Iya, Itulah, jadi tahu benar yang dibilang apa Gaib itu benar banget. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat nih dari paslon-paslon ini ya, di situ kita lihat ya hebatnya nomor 3 yang dia punya program satu keluarga miskin, Satu sarjana. satu sarjana. Itu kalimatnya sederhana aja, tapi bisa dipahami sama orang-orang kampung, Oke. gitu kan. Jadi nggak tinggi, jelimet apa yang bikin apa sih ini ngomongnya gitu kan. Simpel aja, satu keluarga miskin, satu sarjana. Nah, Dan itu bisa diwujudkan Pak? oh bisa. Ya kalau jadi presiden apa susahnya? Iyalah, Apa bikin susahnya? IKN yang triliun aja bisa. Nah, Satu sarjana mah kecil Makanya banget. kan. Nah, Pertanyaannya itu ini dia. aduh nggak berkualitas ini. Ketara banget dukungannya ya. Ketara banget itu dukungannya nih. Bukan. Ketara banget dukungannya nih. Kan Ke 007 kayaknya nih. Pak Faisal bilang,
Bang Mari kan nanya, mungkin satu keluarga itu sarjana Bisa diwujudkan. Iya mungkin. IKN yang triliunan aja bisa. Kemarin yang anggaran itu makan siang gratis 400 sekian triliun ya. Iya, Per tahun itu ya. dia. Itu Ya dia. bansos saja Betul. 498 Bisa. triliun bisa. Apalagi Kalau cuman sarjana ini. satu keluarga, apakah 498 triliun? Bisa ya. Bisa. Apalagi tahu-tahu kirim aja ke UT misalnya. Sarjana juga kan. Apa benar bansos yang tahun ini terbesar sepanjang sejarah pemerintah Indonesia? Itu betul. Jadi bansos yang kita COVID waktu itu 2020 sampai 2022 itu kan 2 tahun tuh yang Ya. banyak meninggal, Ya, ya. banyak yang pemutusan Banyak sepihak, PHK segala macam. Itu angkanya 496 triliun. Iya. Ya, 496 Wajar lah itu 2 2 tahun tahun, itu. 2 tahun loh. Nah, anggaran yang sekarang bansos kita 498 triliun. Pertanyaannya adalah menariknya, kok naik 2 triliun sebelumnya 496 juga. Kenapa bisa sebesar itu? M apa T? Triliun. T. Ya. T. 498 triliun dana bansos kali. Makanya Itu setara dengan 2 tahun COVID. COVID. anggaran. Ada kedaruratan apa sehingga sebegitu besar? Ya, Bang Panggi? menurut Pak Presiden kan karena ada apa El Nino itu ya. Ya, Kayak Nino. gitu. Terus Masyarakat yang kagak paham El Nino. Tahu juga. Tanya Ya. sama Pak Presiden, Pak. cuma presiden El Clasico tahu El Clasico. Kita tahu di baca lawan Madrid ya. Nggak mungkin itu bentuk kepedulian pemimpin Ya. kepada rakyat. Oh iya benar. Gitu loh Pak. Daripada ntar ditanya malaikat Ya kan mungkin Pak Presiden belajar dari Umar bin Khattab. Dia datang ke rumah warga ada Yang lagi masak lagi batu. masak batu. Lagi masak apa? Lagi masak batu. Kok masak batu biar anak saya antang. ada makan. Iya. Kenapa kok bisa masak batu? Ini nih khalifahnya nggak becus kerjanya Iya, nih. bener. Siapa khalifahnya? Umar. Padahal yang dia ngomong Padahal dia sama ngomong Umar. sama Umar sendiri. Ada dia pulang, Nganter langsung. nganter langsung. Mungkin itu inspirasinya. Dan karena inspirasi Khalifah Umar itu, maka pasangan 01 ada di salah satu programnya 01 mulu deh tadi. 01 mulu deh tadi. Aku 03. Loh, saya harus adil loh. Adil. 02 udah Tadi saya 03 bilangin. udah. Oh iya, Kan benar-benar. satu sarjana, Bener, satu. bener. Oh iya. Iya. Justru yang belum 02. Iya. Udah saya. Oh, udah. Oh, udah. Berarti udah adil ya? Udah adil. Udah adil. Iya, iya. Pak Faisal ASN apa bukan? Oh, bukan. Oh bukan. Oh, aman. Saya kayaknya Dosen. kayak saya deh. Iya. Saya dosen sama guru SMA, Pak. Guru SMA, oh dasar. Memang kalau guru tuh mesti jadi suri tauladan. Iya. Gitu, Pak mengayomi Faisal, semuanya. ini saya mau nyambung dikit soal keluarga yang sakit itu ya. Ini kan beberapa waktu terakhir tuh kita sering banget baca berita anak bunuh ibu kandung, Bener. ayah Memperkosa. setubuhi putri kandung. Terus ada suami membunuh istri karena Ada yang dibakar. ada yang dibakar karena istrinya nyuruh suaminya kerja. Kayak kasus yang di Depok Pak, gara-gara masalah keuangan, anak ngebunuh ibunya, ngebajok bapaknya, ya kan? Terus kemarin saya baca di mana ada, ini putri loh Pak, di daerah mana, itu gara-gara nggak setujuin sama pacaran sama cowok, dia itu Pak, Iya betul. ngebunuh apa orang tuanya. Jadi gini Pak, kalau saya lihat nih ya, karena kan anak saya suka cerita banyak hal ya tentang itu. Anak yang sah nih ya. Bu, Ada dari apa? Pos 1. Anak dari pos 2. bukan. Jadi hubungan kekerabatan ibu anak orang apa ayah itu udah kayak apa ya? Udah renggang gitu ya. Iya. Keterikatannya, terus Respeknya juga deh. respeknya mereka kurang ajar gitu. Terus bahkan ada satu rumah yang saya tahu nih yang nggak jauh dari rumah saya tuh pacarnya udah sampai tinggal satu rumah di situ. Saya bilang Ada begitu? ada. Dan warga sekitar diem aja. Diem aja gitu. Cuman agak jauh dari rumah. Cuman saya dengar-dengar dari. Main yuk ke situ yuk. Karena memang kayak udah permisif semuanya. Iya, Ini bukan kita nakut-nakutin ya seperti kata Gibran. Tapi memang ini real fenomena ada di masyarakat yang kita alami juga sebenarnya gitu. Dan kita kan nggak berharap ini. Memang kejadiannya makin masif ketika kan ada hubungan dengan teknologi informasi ini Pak. Betul. Ketika teknologi informasi itu masuk ke dalam rumah, kita kan dulu kalau punya TV hanya ada di ruang tamu. Sekarang kita punya handphone yang masuk sampai kamar tidur anak Betul kita. sekali. Bahkan kalau Bang Margi sampai ke kamar mandi, Ya, benar. ya kan? Ngapain di kamar mandi berarti? Nggak Cari ada. inspirasi. Cari inspirasi. Nah, semenjak teknologi informasi itu masuk ke sini, kan kita kan negara yang paling disukai oleh platform asing. Iya. Karena tidak ada larangan sama sekali. Semua Ada, tapi nggak maksimal.
nggak ada larangan. Semua YouTube apa semua boleh masuk. Kita WeChat. mau gambar, mau nyari apa aja semuanya ada, Pak. Mau apa ya ada lah semuanya tuh. Betul. Jadi gini ya Pak, ya, itulah kenapa kita di KNPK Indonesia ini sudah lama ya, itu mengangkat isu bahwa keluarga Indonesia ini sedang diserang loh. Ya. Wah, keren. Diserang dengan berbagai macam. Penetrasinya loh. Iya, berbagai macam. Ya. Nah sekarang problemnya negara tuh sadar nggak itu, gitu. Karena tanggung jawab negara loh. Ya. Kan tadi kan saya udah cerita, negara tuh bapaknya, gitu. Jadi bapak dari, kalau kata Bung Karno, presiden tuh bapaknya bangsa ini. Pak Faisal, politik anggaran di kantor Menko PMK oke nggak angkanya? Problemnya ini loh Pak. Tadi kita bicara penetrasi teknologi ya. Itu kan yang jaga gawang kan Kominfo, Menkominfo. BSSN. Nah itu kan. Jadi sekarang seberapa jago nih si penjaga gawang itu, ya, jagain itu. Nah karena tadi Pak Pemda sudah bilang visi misi menteri itu nggak ada, yang ada visi misi presiden. Nah itu sekarang berat. Ya. Nah makanya penting nih debat nanti malam. Iya, Kita mau lihat nih calon presiden kita peduli nggak buat jagain keluarga besar bangsa ini. Tapi ada nggak yang pernah menyentuh soal keluarga dari 3 paslon ini? Ya yang punya program tentang itu yang ya mohon maaf ya. Tadi itu satu keluarga. Yang satu karena dia ada di 8 itu salah satunya itu. Lah kalau makan siang sama susu gratis? Ada di dalamnya. Itu di dalamnya. Tapi kan nggak jelas Nggak ya langsung gitu. gitu. Iya. Di 03 juga ada, cuma di dalam. 03 langsung sebetulnya. Ketika Oke. dia bilang satu keluarga Satu satu sarjana. Itu langsung. gampang dipahami lah ya. Betul. Emang 03 Sekarang kita lihat dulu hasil kuis ya, atau polling ini. Kuis atau polling dengan pertanyaan dari total 5 debat, berapa yang Anda tonton? Yang menonton 1 kali debat ada 2%, 2 kali debat 5%, 3 kali debat 12%, 4 kali debat 24%, dan 5 kali debat 56%. Ya. Berarti banyak yang nonton ya berarti. Makanya tadi saya bilang, Pak Faisal, Bang Pange, tadi sebelum saya berangkat anak saya nitip beli cemilan. Iya betul betul. Saya bilang buat apa? Karena saya biasa cemilan kalau nanti malam ada bola kan. Karena selama ini jarang dibeliin ya Pak Iya, ya? nanti malam tuh ada Arsenal sama Liverpool. Iya, iya. Tapi ini buat apa? Kamu kan nggak nonton bola, buat nonton debat. Jadi ada hasrat juga anak ada muda ya? hasrat juga. Anak saya itu semester 1 sama semester 6. Iya, Jadi saya cukup senang juga gitu. Dan memang mahasiswa sedang libur ya Pak? Sedang Baru libur, masuk ya, betul. pasca pemilu ya? Dan ini kan mereka Gen Z nih ya. Dia sempat nanya sama saya, pilih caleg di Bekasi siapa, yang DPD siapa, terus pilih capres yang mana. Dia sempat nanya, walaupun dia udah punya pilihan. Terus Bapak bilang 03? Hah? Enggak, kita mah bebasin aja. Enggak, DPD tadi yang DPD. Oh enggak, DPD juga. Bebas, Ada kan beberapa yang di Bekasi segala macam. Nah, nanti saya mau bahas sedikit tentang pemilu ini kan nggak cuma soal presiden, tapi soal legislatif. Ya. DPD, DPR, dan DPRD. Ini sama sekali hampir nggak pernah kita sentuh loh. Ya. Sebetulnya ada satu lagi, pilkada. Jangan Nah, lupa loh. pilkada apalagi nanti ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ini ada kuis lagi. Silakan ya. Jadi Anda bisa scan QR code dulu di link YouTube. Ini ada pertanyaan berikutnya. Dalam 2 bulan terakhir, apakah Anda menerima bansos? A. Jawabannya iya. B. Tidak. Jadi hanya ada 2 pilihan jawaban. A. Iya. B. Tidak. Untuk pertanyaan dalam Ini 2 bulan. bansos negara apa bansos presiden nih? Ya udah pasti presiden dong Pak. Kan presiden yang ngasih. Harus jelaskan. Harus bahwa ini jelas. bantuan pemerintah. Pemerintah. Nggak boleh sebut presiden. Iya bener tuh. Oh jadi kalau yang ngasih camat kita nggak bisa menyebut ini bansos camat ya? Harus dijelaskan ini bantuan pemerintah. Tapi kalau ngasihnya depan istana, kan ada logo istananya kan? Kan bantuan istana gitu kan ada. Mungkin Ada tuh saja. souvenir tuh Pak, souvenir ke souvenir. istana dapat souvenir gitu. Iya, iya. Ini ngomong soal dari anak muda ya, udah Pangi. Enggak, ini bansos belum kelar ini. Udah ditanyain. Udah. Udah. Jadi bansos, Bang Pangi tadi bilang, Pertanyaannya, bansos itu untuk dari pemerintah, ya, pakai uang Negara. negara yang bersumber dari APBN yang berasal dari pajak. Dari Biar rakyat. clear tuh, biar clear. Dari rakyat. Ya. Ya.
Jadi bansosnya sama kayak utang ya. Maksudnya? Ya kalau utang kan utang negara, bukan utang presiden kan. Sama gitu maksudnya. Iya. Kalau bansosnya bansos presiden. Utangnya utang Utang negara. Ada begitu ya? Jadi itu namanya lu mau seneng nggak mau susah. Suka-suka lo aja kan. Suka lu aja. Udah Pangi. Tingkat partisipasi seperti apa? Untuk 14 Februari. Ini penting juga kan ya? Iya, saya 2019 berapa? Udah? Kayaknya eh, rame ini besok mah kayaknya. 80-an. termasuk tinggi ya angkanya persisnya. Tapi nggak lebih 70 enggak ya? Enggak. Kenapa tinggi? Karena ini pemilu serentak. Jadi kan biasanya orang kan datang turnout-nya pemilu kita itu kan kalau sekarang orang datang ke TPS dalam limitasi waktu yang sama. Dengan waktu yang sama, TPS yang sama. Milih presiden, milih DPD RI, DPR, DPD provinsi, kabupaten kota. Jadi motivasi semangatnya untuk datang tuh harusnya kan partisipasi tinggi. Karena memang mereka memilih 5 kertas suara kan. Ya. Jadi kalau hanya pileg saja, ada saja alasan mereka nggak datang karena nggak ada yang kenal sama calegnya. ya. Tapi kalau sekarang mereka ke TPS, ada kemungkinan ya milih presiden aja gitu kan. Ada yang milih kemudian ada keluarga masuk DPD provinsi mereka masuk. Gitu. Nah artinya harusnya turnoutnya itu partisipasinya harusnya tinggi sekali. Harusnya tinggi ya? Tinggi, karena walaupun memang di Indonesia ada suara tidak sah juga besar. Kemudian partisipasi kita kan golput itu terbagi 3 ya. Ada golput ideologis, ada golput teknis, ada golput satu lagi administratif. Oke. Nah, kalau golput ideologis kan nanti bisa saja mereka nggak datang ke TPS karena pemilu nggak mengubah nasib mereka. Tukang cilok tetap aja jadi tukang cilok walaupun presiden udah ganti kan gitu. Nah, begitu-gitu aja tukang bakso tetap jadi tukang bakso walaupun presiden sudah 5 kali ganti. Jadi faktornya bagi mereka nggak ngubah nasib kok kita gini. Nggak ngaruh. Itu udah ideologis banget loh. Oke. Nah, kalau golput administratif ya karena tidak terdaftar di DPT atau Dan malas ngurus juga dia. nggak diurus ya. Kalau teknis kan ibu orang tua sakit, anak melahirkan dia nggak sempat ke TPS. Nah, kalau saya melihat partisipasi besok itu yang saya ragukan justru Gen Z milenial ini. Kan ini hari Valentine itu katanya hari Valentine itu ya. Iya. Nah, katanya itu yang harus dibenarkan, Pak Faisal harus berjuang ini bagaimana. Benar. Takutnya mereka begadang apalah gitu ya. Bangunnya jam 12, Benar. TPS tutup jam 1. Iya, benar. Udah lewat. Iya, Kan itu juga ini Gen Z milenialnya besar tapi nggak ke TPS. Iya, Karena oke. tidurnya terlalu larut malam kan. Iya. Nah itu juga persoalan itu Pak Faisal. Kenapa anak muda suka begadang kan? Padahal begadang kan memperpendek umur juga, merusak sel kan. Boleh sih begadang. Sekali-sekali kan. Kalau ada artinya. Ya. Mama Irama. Iya kan? Iya. Nah kembali kepada soal keluarga tadi, saya memahami nuansa kebatinan itu. Ketika memang kenapa yang tadi kalau Pak Gaib ini Bang Gaib sama apa namanya Heru. Bukan dong. Bang Margi, Samsul. Bang Margi Samsul, itu kan nggak Ostomi. bukan wartawan investigasi kriminal. Iya. Ya. Tapi kalau bagian yang investigasi yang lihat video yang orang gantung, yang kepalanya hilang, tangannya hilang, ada yang bakar diri, ya perkosa, itu kan Bang Margi lama-lama kalau jadi video itu nggak di-blur, kemudian masuk ke bagian desk pekerjaan Bang Margi, mungkin Bang Margi kerja sebulan habis itu langsung stres mungkin. Iya. Kan berapa banyak video yang akan masuk ke dalam laptopnya Bang Margi tentang kejadian orang bunuh diri. Itu makanya itu gantung saya diri. pribadi udah Pangi, saya selalu menghindari itu. Yang jabatan itu. Enggak video-video kayak gitu. Iya, maksudnya karena pengaruh, Pak, ke psikis, Pak. Orang tabrakan atau itu pengaruh kan pembunuhan gitu. Dan itu kan nggak disensor kalau masuk ke Bang Margi Iya, kalau iya, jadi wartawan bagian kriminal. Yang investigasi soal video-video kan. Itu terjadi kan berarti kan banyak itu memang. Nah, yang jadi persoalan kan yang lebih berat tuh memang di rumah tangga kan kalau yang mencari itu misalnya hanya satu orang, suaminya saja. Sumber pendapatan. Pendapatan. Itu yang paling berat. Sementara istri kan ibu rumah tangga. Anak lagi ke sekolah 3-3, ya kan? Iya. Nah, begitu dikeluarkan oleh perusahaan yang sepihak tadi, beliau harus mencari kerja juga nggak bisa lagi karena umur kan, faktor umur. Dan keahlian juga terbatas. Nah, akhirnya untung ada ojek-ojek online atau apa yang masih untuk bertahan. Iya. Nah, sementara omelan istri kan kuat, tuntutan keluarga, anak-anak sekolah semua. Itu kan stresnya di situ sebenarnya. Belum gaya hidup ya, Nah, itu yang membuat kemudian banyak yang gantung diri, bunuh diri, nggak tahan lagi kan. Iya.
persoalan-persoalan itulah waktunya negara. Makanya tadi bansos, BLT itu benar, nggak ada masalah, itu nggak ada soal. Oh, nggak ada Kita setuju aja. masalah. Memang banyak rakyat yang harus dibantu. Berarti nanti 3 paslon ini kayak nggak bakal bilang kita hentikan. Enggak, Nah mungkin. itu yang harus Nggak, oke. diklarifikasi di momen yang terhormat ini, panggung ini. Bilang bahwa kami ini bukan tidak setuju bansos, kami juga setuju. Yang tidak setuju itu adalah diklaim Klaim. dipersonalisasi. Nah makanya Anies sama Ganjar harus jelaskan bahwa yang ibu bapak terima besok yang namanya bansos, BLT yang 600.000 yang maju ke Februari itu, sebelum 14 Februari, yang raskin beras-beras itu murni bantuan pemerintah. Dijelaskan ke masyarakat, diverifikasi Iya, iya. dalam momen debat yang terhormat ini, supaya masyarakat nggak misleading lagi, Iya. nggak enakan gitu. Jelaskan, kan ada waktu yang cukup besok, apalagi nanti kan di close statement terakhir Iya. tambahan ada waktu. Oke. Nah, tolonglah calon presiden jelaskan, cerdaskan rakyat. Nanti ibu-ibu bapak Ya. silakan terima raskin itu, terima BLT, tapi jangan mempengaruhi pilihan ibu bapak saudara bahwa itu bukan bantuan pribadi. Itu memang sudah hak. Itu hak. Oke. Itu kolektif kolegial, itu project. Ya. Saya stop dulu atau gimana lanjut? Ya. Stop dulu. Oke, sekarang kita akan langsung segera bergabung ya ke JCC Senayan untuk mengikuti. Berarti ini pembukaan dulu ya. Pembukaan. Kita akan bergabung untuk mengikuti debat terakhir pemilu presiden 2024.